selamat pagi dan sejahtera untuk kita semua. Rapat ini kami adakan karena pada tanggal 25 lalu Pak Menteri mengadakan rapat dengan 12 kota yang masuk dalam kelompok Perpres 35. Dan juga ada arahan dari KPK supaya kota-kota ini bisa mengikuti contoh yang dilakukan di Cilacap, Kabupaten Cilacap. Nah, dengan demikian pada pagi hari ini saya sengaja mengundang rapat ini karena saya minta maaf, saya sendiri belum sempat pergi ke Cilacap. Karena yang Cilacap itu diurus oleh Ibu Deputi Ibu Nani dan timnya, sementara tim saya itu mengurus yang namanya Perpres 35 untuk pengolahan sampah menjadi energi listrik. Namun karena pada rapat tanggal 35 itu, Pak Menteri itu mendapatkan masukan bahwa investasi di Cilacap itu murah. Investasi di Cilacap itu murah, tanahnya tidak banyak, lalu tidak perlu bayar tipping fee, itu kata itu pesan yang disampaikan oleh Pak Menko. Nah, sehingga arahan Pak Menko kalau begitu ya udah semua kota lain silakan belajar ke Cilacap. Silakan belajar ke Cilacap untuk mendapatkan gambaran yang baik. Nah, sehingga nanti kita bisa mendorong untuk di kota 12 kota itu bisa menggunakan teknologi yang RDF ini. Dan seandainya memang teknologi RDF ini memang layak, maka pada rapat tanggal 25 lalu, Pak Menko itu sampai mengusulkan kepada tim, termasuk dari Setkap, Setnek, dan lain-lainnya, untuk kita segera melakukan penyesuaian dari Perpres 35. Nah, saya mulai berpikir, apakah nanti Perpres 35 itu yang perlu dirubah, atau nanti akan kita mengusulkan satu perpres baru saja. Jadi untuk perpres 35 tetap jalan, itu perpres 35 itu waste to energy. Nah, sementara perpres yang baru itu mungkin hanya sampai di RDF saja. Nanti RDF-nya mau diapain terserah, kira-kira seperti itu. Tapi ini masih konsep yang sedang dalam pemikiran. Nah, oleh karena itu maka sebelum mengarah ke sana, nah, pada hari ini saya betul-betul minta bantuan gitu. Ini betul-betul saya minta bantuan kan saya awam sama sekali mengenai teknologi RDF ini. Saya tidak tahu hitungannya seperti apa, HPP-nya seperti apa, nilai produksinya seperti apa, lalu investasinya seperti apa. Saya terus terang tidak tahu sama sekali. Lalu kalau Pemda tidak perlu bayar tipping fee, kira-kira seperti apa? Lalu nanti sustainability-nya kira-kira seperti apa. Lalu saya juga membaca bahwa untuk investasi di Cilacap itu misalnya investasi 85 miliar dengan kapasitas pengolahan sampah sebesar 125 ton per hari di atas lahan seluas 1,5 hektar. Nah, berarti saya membayangkan kalau 120 itu menggunakan tanah 1,5 hektar, berarti kalau 1.200, saya kalau ambil paralelnya aja, ya perbandingan paralelnya aja, berarti kalau 120 hektar akan membutuhkan tanah kira-kira 120 ton, 1,5 hektar, berarti 1.200 ton akan memerlukan tanah 15 hektar, kira-kira seperti itulah saya coba membayangkan. Tetapi karena tadi saya sampaikan saya sendiri nggak paham, maka pada pagi hari ini saya betul-betul ingin mendapatkan masukan dari Bapak Ibu sekalian, apakah Pak Menteri atau kota-kota yang 12 kota yang belum memilih RDF ini boleh saya arahkan untuk bisa cukup menggunakan teknologi RDF saja. Dan apakah teknologi RDF ini satu investasi bisa nggak dipakai sama oleh PLN dan juga oleh perusahaan lain seperti dalam hal ini Semen Indonesia misalnya seperti itu.
Kalau sama berarti bagus, artinya investasinya satu, produknya bisa dipakai oleh dua pembeli ya. Tetapi kalau beda teknologi berarti dua investasi. Nah, kalau dua investasi kira-kira seperti apa? Nah, oleh karena itu maka pada pagi hari ini saya betul-betul ingin mendapatkan pencerahan lah, kira-kira begitu, pencerahan dari Bapak Ibu sekalian yang ada di sini, dan tentu dari Kabupaten Cilacap yang sudah menggunakan teknologi ini, yang dalam bacaan saya investasinya sih besar, gitu. Bahkan hitungan menurut saya itu tipping fee-nya itu akan mencapai sekitar 500.000 per ton gitu. Tetapi kalau sampai Pak Menko mendapatkan informasi bahwa tidak perlu bayar tipping fee, nah ini berarti saya nggak tahu apakah informasi yang sampai ke Pak Menko itu kurang tepat atau memang demikian. Kalau memang demikian, saya kira sangat bagus ini. Kalau Cilacap tidak perlu membayar apa-apa gitu, kira-kira seperti itu, dan sampahnya bisa diselesaikan. Lalu kalau saya tidak salah, sampahnya misalnya 100 ton hanya bisa menyelesaikan mungkin 70%. Lalu sisanya dikemanain, ditaruh di mana, kira-kira seperti itu. Nah, lalu untuk penanganan dari sisa itu kira-kira seperti apa, investasi seperti apa, nah itu gambaran saya belum dapat. Nah, dengan demikian betul-betul pada hari ini saya minta dikuliahi lah, tolong saya diajari kira-kira nilai investasinya berapa sih, APP-nya berapa sih, jangan sampai Pak Menko itu mendapatkan informasi yang salah gitu ya. Kemudian kami akan membuat peraturan atau kebijakan, mengambil kebijakan yang salah, yang misleading lah, kira-kira seperti itu. Baik, saya akan mulai dari pertama dari Bupati Cilacap dulu, atau yang mewakili. Coba saya dikasih gambarannya, Pak, investasinya berapa sih? Dari donor-donor itu berapa, PU berapa, lalu SMI berapa, PSI berapa, lalu sehingga nanti bisa dapat gambaran yang jelas mengenai nilai investasinya. Silakan Pak dari Cilacap. Terima kasih Pak Deputi. Saya Samsul Aulia Rahman, Wakil Bupati Cilacap, mewakili Pak Bupati pada semuanya yang nanti kami banggakan. Terkait dengan kegiatan pada hari ini, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan, tentunya tidak ada kata lain adalah kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung kegiatan RDF yang ada di Kabupaten Cilacap yang sudah secara temporary ini hampir 1 tahun kami berjalan. Yang tentunya memang ada beberapa prestasi, tetapi juga masih ada beberapa kendala. Pada kesempatan ini yang perlu kami sampaikan adalah ini sebuah hal yang sangat baik karena RDF ini adalah sebuah upaya untuk awalnya berawal dari upaya untuk bagaimana menangani sampah di TPA. Artinya pengelolaan sampah itu kan banyak, mulai penanganan di sumber sampai dengan di akhir. Kalau berbicara RDF adalah bagaimana menangani sampah di akhir di TPA. Ketika di sumber konsep 3R itu tidak optimal, sehingga sampah yang masuk ke TPA juga semakin banyak seiring dengan pertumbuhan manusia, tentunya memang ini harus ada masukan sentuhan teknologi. RDF ini hadir sebagai solusi penyelesaian masalah. Tetapi ketika RDF ini menghasilkan sebuah produk yang memiliki nilai kalori, sampah yang memiliki nilai kalori. Sebenarnya produknya masih berupa sampah yang memiliki nilai kalori, atau biasanya juga lebih dikenal ya semacam briket. Ini kalau tidak dimanfaatkan oleh pihak lain, ini juga tetap menjadi masalah. Oleh karena itu kami apresiasi dan terima kasih SBY hadir untuk memanfaatkan hasil dari RDF, yang tentunya memang berdasarkan ini pengalaman kita 1 tahun, itu kalorinya nilainya kurang lebih 3.200-an. Belajar dari Cilacap ini memang banyak sekali pihak yang terlibat. Kalau kami simpulkan intinya berawal dari kita kekurangan biaya untuk mendirikan sebuah proyek RDF. Kalau dulu dari awal itu konsepnya adalah kurang lebih nilainya 84 miliar. Pada saat itu kalau Pemda harus berinvestasi sendiri, itu juga kita kekurangan APBD. Kami beruntung, saya sampaikan, kami beruntung Pemda Cilacap, karena di Jawa Tengah itu ada program ESP3 dari Kerajaan Denmark, yang ini dikelola oleh NGO Danida, yang kemudian secara instan antara kami dengan SBI
Kemudian Intens ini berkolaborasi dengan NGO Denida ini untuk memprogramkan pengelolaan sampah RDF di Kabupaten Cilacap. Komunikasi alhamdulillah kami berhasil sehingga Cilacap itu menjadi salah satu tujuan program dari SP3 yang alhamdulillah kita diberikan bantuan yaitu pendukung alat RDF yang kurang lebih nilainya adalah berapa? 35 miliar. Ini nilai RDF yang diberikan oleh Kerajaan Denmark melalui program SP3 melalui NGO Denida. Yang kemudian kita berusaha implementasikan, ini juga bukan hal mudah. Memang kita komitmen satu, pengadaan tanah. Alhamdulillah begitu memang ini komit, kita langsung mengadakan tanah. Yang selanjutnya kita terima kasih sekali kepada Kementerian PUPR mensupport sarana dan prasarana pendukung atau civil work-nya ini. Kita mendapatkan support dari Kementerian PUPR kurang lebih juga sekitar hampir 60 miliar ya, 57 miliar ini dari PUPR untuk mendukung sarana prasarana infrastruktur RDF. Terus kemudian, karena ini juga pilot project di Jawa Tengah, bahkan juga di Indonesia, kami juga mendapatkan support dari pemerintah provinsi melalui bantuan keuangan khusus, kurang lebih nilainya 10 miliar, untuk juga sama mendukung support infrastruktur. Jadi ini memang kerjasama kolaboratif governance yang dalam artian banyak yang terlibat. Pemerintah daerah Kabupaten Cilacap yang intinya bekerja sama dengan SBI, tapi kami mendapatkan supporting dari program SP3, Kerajaan Denmark, dari PUPR, terus kemudian dari pemerintah provinsi. Jadi kita istilahnya implementasi dari collaborative government. Terus yang pada akhirnya setelah itu proses, memang juga kami memiliki kendala, karena ini mungkin apa istilahnya ada hibah dari Kerajaan Denmark, ini butuh proses panjang. Hibah antar negara harus melalui Kementerian Keuangan, persetujuan Presiden, terus masuk ke KLHK, KLHK baru dihibahkan kepada pemerintah Kabupaten Cilacap. Ini yang kemarin sempat kami mengalami kendala karena butuh proses, sehingga pada saat itu ya anggaran kita sudah siapkan untuk operasional dan juga perawatan belum bisa kami laksanakan karena hibahnya belum clear. Sekali lagi karena untuk mengoperasionalkan aset itu kan harus sudah tercatat di aset milik Pemda Persija, itu kami agak mengalami kendala proses hibah yang agak lumayan panjang. Tapi mungkin itu ya sebuah dinamika karena memang kita kekurangan dana, tapi dibantu, ya resikonya mungkin ada dinamika waktu yang panjang. Yang pada akhirnya di tahun 2020, ketika semuanya secara aturan sudah clear and clean, antara Pemda Cilacap dengan Semen Indonesia Group mengadakan MOU, yang kemudian ditindaklanjuti di tahun 2000, itu di akhir 2019. Di awal 2020, itu kemudian ditindaklanjuti antara perjanjian kerjasama antara Dinas Lingkungan Hidup dengan PT SBI langsung. Yang akhirnya di situ adalah muncul kerjasama, kalau kita secara simpulkan sistem kerjasamanya adalah kerjasama operasional. Karena aset tetap milik pengelolaannya ada di pemerintah Kabupaten Cilacap, tetapi di situ ada beberapa kerjasama SDM, karena SDM kita tidak memiliki kemampuan dan keahlian untuk mengelola, mengoperasionalkan RDF. Terus yang selanjutnya, di situ ada kerjasama kaitannya dengan sharing. Pemda Cilacap masih memberikan kontribusi untuk operasional RDF, tetapi juga PT SBI masih memberikan kontribusi untuk biaya operasional seperti tenaga ahlinya SDM-nya yang dipekerjakan di proyek RDF. Jadi ini ada kerjasama, ya istilahnya kami inovasi kerjasama lah, kerjasama operasional dan juga SDM, transfer knowledge ini. Yang kemudian di setiap tahunnya nanti akan kita evaluasi, akan tetapi memang Pak Deputi dan hadirin tamu undangan yang kami hormati, memang masih kami di Cilacap memiliki beberapa kendala, terutama adalah masalah satu lagi sarana prasarana untuk belum lengkap. Karena kondisi sekarang itu kita mampu dari awal itu sebenarnya kapasitas 120 dari mulai uji coba dan kajian.
Tetapi ketika sudah diimplementasikan, kita dapat mengoperasionalkan, meningkatkan sampai kapasitas 140 ton per hari, yang kurang lebih menghasilkan 40 ton RDF. Kemudian di dalam kesepakatan perjanjian kerjasama ada harga yang sudah ditentukan. Ini memang jujur, saya ingat sekali nih Pak Deputi, waktu Pak Menteri SDM pas itu meresmikan bersama Pak Menko, ada beberapa hal sebenarnya harapannya RDF ini harganya disamakan atau disinkronkan, distandarkan berdasarkan harga dari batu bara. Akan tetapi kami paham, karena di dalam awal kerjasama ini ada kerjasama investasi juga, yang dalam artian SBI perlu berinvestasi untuk modifikasi atau pembangunan di alat feeding sistemnya atau di sistem kilnnya, yang tentu itu membutuhkan investasi. Belum penyesuaian-penyesuaian lain yang memang harus SBI di situ berinvestasi, sehingga mungkin di tahun pertama harga RDF ini hanya sekitar 21.000 ini. Kalau berbicara itu per tonnya, sekarang kalau berbicara harga batu bara kan mungkin di atas 300.000. Dengan walaupun kalau batu bara minimal standar 300.000, yang kalori 4.000 ini yang dikonsumsi oleh rata-rata oleh PLTU ataupun SBI. Mungkin kalau yang kalorinya tinggi, tentunya harganya lebih tinggi. RDF itu kualitasnya adalah berkalorinya 3.200. Kalau hanya hitung-hitungan kalori 3.200, sebenarnya kan harga RDF itu masih bisa di angka dia sekitar ya 100 lebih lah. Tapi memang karena kami sadar di sini SBI banyak berinvestasi dan juga kemudian banyak komponen pemerintah ataupun yang lain membantu, seperti dari ESP 3 Kerajaan Denmark, pemerintah provinsi, PUPR. Jadi kami sadar bahwa ini yang penting kita ada manfaat satu, setidaknya di dalam 5 tahun ini kami tidak perlu membuat TPA baru. Yang kalau kami, istilahnya kalau manfaat itu intangible, manfaat yang tidak terlihat. Kami tidak perlu melakukan pengadaan tanah lagi yang baru, atau membuat TPA baru, yang kurang lebih kalau membuat TPA baru dengan luas 1 hektar, kita butuh mungkin 10 miliar. Nah, kalau mungkin kita rata-rata mencadangkan 5 hektar, berarti ada 50 miliar. Setidaknya ada manfaat yang luas adalah kita tidak perlu membangun TPA baru, karena sampah ketika tidak optimal sumber, tidak bisa berkurang, itu kita bisa memanfaatkan habis di TPA atau di pembuangan tempat akhir. Oleh karena itu, kami sekali lagi harapannya apa yang di Cilacap, kami sih berupaya sedang optimal ini, baik untuk kekurangan sarana prasarana, kami terus berupaya melengkapi baik yang berupaya dari APBD ataupun juga kami meminta bantuan. APBD juga mungkin kami mohon maaf Pak Deputi, karena DAU kita setiap tahun pasti berkurang, sudah ditetapkan harus dikurangi lagi, sehingga banyak kegiatan-kegiatan yang harus kami refocusing ataupun realokasi, yang tidak sedikit juga ada beberapa yang sudah kami siapkan untuk melengkapi RDF ini jadi berkurang. Oleh karena itu, kami butuh bantuan dari masih pemerintah pusat untuk mengoptimalkan agar RDF ini lebih bisa maksimal. Saat ini sih kami sampaikan optimal, apalagi ada SBI yang selalu bisa mensupport kami. Terus yang selanjutnya, kami mohon kepada pemerintah pusat dalam hal ini Kemenko Marves untuk bisa sekali lagi, mungkin di Cilacap jujur kami beruntung. Kami punya SBI yang siap menerima produk RDF. Kalau kami diskusi secara ibarat intensif dengan SBI, mereka mau berinovasi di sistem kilnnya, pembakarannya. Yang kemudian ini menjadi hal bagus, yang tentu ini belum tentu dimiliki oleh daerah lain. Oleh karena itu, untuk bisa direplikasi di daerah lain, menurut hemat kami harus ada intervensi dari pemerintah pusat. Bahwa setiap, mungkin, mohon izin ini Pak Deputi, bahwa setiap ada perusahaan yang memanfaatkan batu bara di wilayahnya masing-masing, itu harus mau tidak mau, suka dan tidak suka, memanfaatkan hasil olahan RDF ini. RDF adalah sebagai dari
energi baru terbarukan, yaitu energi bahan bakar alternatif yang berasal dari sampah. Karena memang butuh penyesuaian. Tidak mungkin serta-merta sekarang RDF itu nanti akan mampu diterima oleh PLTU, oleh semen yang lain, karena memang ini harus ada inovasi di dalam sistem pembakaran mereka yang otomatis butuh kalori untuk pembakaran sistem agar juga pembakarannya sempurna. Itu mungkin beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Saya mewakili Pak Bupati, insya Allah kami komitmen untuk RDF ini bisa dijadikan contoh oleh daerah lain, dan kami siap juga memberikan ilmunya, memberikan sharingannya kaitannya dengan bagaimana bisa diimplementasikan di Kabupaten Cilacap. Tapi dalam kesempatan ini, kami berterima kasih adalah yang pertama kepada SBI yang mau menerima produk RDF ini. Karena kalau RDF ini tidak mau diterima SBI, ya RDF itu menjadi sampah lagi. Siapa yang mau akan menerima? Terus kami juga terima kasih PUPR banyak memberikan kontribusi kurang lebih 50 miliar lebih, juga Provinsi Jawa Tengah juga memberikan intervensi melalui bantuan keuangannya. Mungkin itu Pak Deputi dan pimpinan rapat, serta hadirin yang lainnya yang dapat kami sampaikan. Monggo barangkali nanti ada diskusi yang perlu kami sampaikan, silakan. Dan perlu kami sampaikan kalau mau belajar silakan, mau virtual juga, insya Allah ini Kepala Dinas kami siap selalu, karena memang situasi Cilacap sekarang lagi zona merah. Di Jawa Tengah kami Cilacap zona merah, barangkali yang mau belajar RDF nanti bisa belajar secara virtual, kita diskusi virtual. Terima kasih, sekian, saya kembalikan ke pimpinan rapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Wakil Bupati, Pak Samsul, terima kasih banyak untuk penjelasannya. Dan Pak Menko memang mengarahkan untuk 12 kota lain atau 8 kota lain yang belum tanda tangan PPH itu bisa datang ke Cilacap untuk belajar dari konsep yang sudah dikembangkan. Pak Wakil, sebelum saya minta kawan-kawan lain, yang 84 miliar tadi itu sudah termasuk sumbangan dari PUPR, lalu bantuan dari Jawa Tengah, lalu dari Danida dan lain-lain, dan termasuk investasi untuk mesinnya, atau belum? Siap, itu sudah, Pak Deputi, itu sudah, pimpinan rapat sudah, karena 84 miliar itu terbagi, yang tadi saya jelaskan, 50 miliar kurang lebih dari PUPR, terus kemudian 30 miliar dari SP3, Kerajaan Demak, terus kemudian provinsi ini malah kurang lebih kalau di total hampir 30 miliar. Kalau investasi di feeding system sendiri mungkin nanti Pak dari SBI nanti bisa menjelaskan, karena SBI itu perlu membangun feeding system, penyesuaian terhadap untuk bisa memanfaatkan RDF. Belum lagi ya investasi, tadi ada investasi kerjasama kaitannya SDM. Ini kan tenaga ahlinya SBI yang bisa mengelola RDF ini ditugaskan di RDF untuk transfer knowledge, itu juga bagian dari investasi. Jadi memang untuk operasional itu totalnya setiap tahun itu kurang lebih 4 miliar. Ini kita anggarkan dari APBD melalui Dinas Lingkungan Hidup. Tapi di situ kita mendapatkan kontribusi adalah mendapatkan harga pembelian RDF kurang lebih 21.000. Belum lagi ada inovasi lagi yang di Kabupaten Cilacap, ada perusahaan yang istilahnya program pedulian lingkungan untuk mengolah sampah, yaitu dari Unilever. Unilever itu memberikan kontribusi setiap tonnya itu juga kurang lebih 100.000 per ton. Jadi sampah yang RDF itu diolah, dikirimkan ke SBI, kita mendapatkan insentif 100.000 per ton. Tetapi itu hanya bisa digunakan untuk mendukung kegiatan RDF. Oleh karena itu, istilahnya kita pergunakan juga untuk mengurangi hal-hal yang kurang. Jadi ini memang menurut saya kerjasama yang bagus Pak Deputi. Jadi totalnya 80, tapi tidak semuanya Pemda Cilacap, tapi ada beberapa yang besar, terutama dari SP3 Kerajaan Denmark dan Kementerian PUPR. Baik, terima kasih Pak Wakil. TPV nggak ada Pak Wakil? TPV nggak ada? Tipping kita nggak, istilahnya bukan tipping fee. Kalau tipping fee kan Pemda memberikan kepada SBI. Ini adalah lebih kepada sharing sharing pembiayaan lah. Pemda itu membiayai operasional kurang lebih 4 miliar tersebut. Oh itu ya. Oke.
SBI itu membiayai ya sistem feeding sistemnya itu sendiri, termasuk tenaga ahlinya yang ditugaskan di RDF, termasuk dari pengangkutannya dari proyek ke sana juga menjadi tanggungan SBI. Jadi tidak ada sebenarnya SBI yang masuk ke APBD, itu tidak, tapi lebih kepada mana ini tugasnya SBI membiayai komponen apa saja, Pemda operasional juga dari A sampai Z. Jadi tidak ada pemberian tipping fee dari Pemda ke SBI, itu tidak ada. Jadi malah justru kita mendapatkan harga jual dari sampah RDF tersebut. Oke, baik. Terima kasih Pak Wakil. Saya kira saya sudah mendapatkan sedikit gambaran dan mudah-mudahan asdep saya Pak Rida dan eselon 3 saya Pak Tri juga bisa memahami penjelasan dari Pak Wakil tadi, sehingga nanti bisa membantu kami untuk memberikan masukan kepada KL-KL lain juga atau Pak Menteri sendiri untuk mungkin nanti perlu kita buat satu peraturan presiden khusus mengenai ini, atau nanti kita rubah Perpres 35. Baik, tetapi sebelum saya sampai ke situ, tadi saya masih dengar ada beberapa pembiayaan lain dari sumber-sumber lain gitu ya, yang nanti saya kira mungkin perlu gambaran gitu ya, untuk mengetahui nilai investasi akhirnya berapa gitu ya, sehingga bisa menentukan betul-betul HPP dari RDF ini berapa. Kalau saya sudah dapatkan itu, baru saya kemudian nanti akan menyarankan kepada tim untuk bisa merubah atau melakukan penyesuaian terhadap Perpres 35. Nah, berikutnya saya coba dapat gambaran dari SBI yang tadi disebut-sebutkan, banyak disebutkan oleh Pak Wakil. Nah, dari SBI ini kira-kira investasi 84 miliar tadi dari Pemda itu, yang termasuk bantuan-bantuan lain itu, sudah semua itu saja, atau masih ada lagi investasi-investasi lain? Seandainya di kota lain tidak ada bantuan-bantuan seperti ini, kira-kira berapa sih nilai investasinya? Apakah nanti SBI bisa juga melakukan investasi seperti ini di kota-kota lain gitu ya? Silakan dari SBI, Pak Dirut. Terima kasih Bapak Deputi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan sehat untuk kita semua. Mungkin saya akan lebih detailnya akan digambarkan oleh rekan saya Pak Lili Unggul yang akan menjelaskan secara detail terkait dengan proyek RDF yang telah kami lakukan sebenarnya dari tahun 2013. Mungkin gambar sedikit aja Pak Deputi bahwa SBI itu adalah anak perusahaan dari Semen Indonesia Group yang kami akuisisi di awal tahun 2019. Sebelumnya PT SBI itu bernama PT Holcim Indonesia. Sebelum mereka memutuskan untuk keluar dari Indonesia di tahun 2019. Jadi proyek ini dimulai ketika sudah dari tahun 2013 ketika perusahaan itu bernama PT Holcim. PT Holcim adalah merupakan perusahaan semen terbesar yang berpusat di Switzerland. Sebagai perusahaan semen terbesar dan di Eropa, mereka memiliki memang kewajiban terkait dengan carbon reduction yang lumayan lebih intensif di Eropa dibandingkan di beberapa region lainnya di dunia. Proyek ini mulai 2013, saat itu memang ada beberapa kriteria akan dilakukan oleh PT Holcim mengenai kenapa akhirnya pilihan ke RDF. Salah satunya adalah satu yang terpenting adalah memang terkait dengan carbon reduction. Kedua juga terkait dengan supply itu harus stable dan sustainability, karena sebelumnya kita juga melihat terhadap beberapa sumber biomas lainnya, kita lihat terhadap cangkang sawit, sekam padi, dan hal lainnya. Namun selain ketidakpastian supply itu sendiri, harga dari beberapa hal itu seperti cangkang sawit itu sangat mahal, atau sekam padi kita harus compete dengan contohnya dengan pembuat brick, pembuat batu bata. Dan hal yang tidak kalah pentingnya adalah mengenai biaya. Seperti ini Bapak Wakil Bupati Cilacap sudah menyebutkan bahwa ada investasi yang harus disiapkan oleh penerima off-taker dari supply ini, mengingat walau bagaimanapun yang namanya biomas, terutama dari sampah, walaupun kalorinya pun kita tidak bisa melihat kalori per kalori dengan batu bara karena ada beberapa hal. Seperti misalnya contoh klorinnya tinggi. Klorin itu garam yang bisa merusak mesin.
dan hal-hal lain itu yang membutuhkan akhirnya biaya operasional maintenance yang lebih tinggi dan juga penambahan beberapa capex di pihak penerima off-taker-nya. Namun semuanya ini adalah doable untuk dilakukan untuk semua perusahaan yang memiliki boiler yang basisnya batu bara. Contohnya boiler seperti pabrik tekstil maupun PLTU. Dan keempat juga dari kriteria yang ada dalam pemilihan biomas itu adalah yang impact-nya yang terbesar untuk masyarakat. Kami melihat saat itu bahwa kebetulan masalah sampah seperti bom waktu, time bomb di Indonesia, dan sebagai corporate yang bertanggung jawab bagian dari CSR, kami ingin membantu juga untuk terkait dengan penyelesaian masalah tersebut. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Lili Unggul yang kebetulan dia dari tahun 2013 sudah mengikuti proyek RDF ini, nanti akan diterangkan kepada Pak Deputi detail termasuk investasi, biaya operasional, dan lain-lainnya terkait dengan proyek RDF. Mungkin untuk tambahan saja Bapak Deputi bahwa kami juga sudah mulai bekerja sama dengan DKI Jakarta untuk memanfaatkan sampah Bantar Gebang landfill untuk dimasukkan ke pabrik kami di Narogong. Saat ini pabrik kami di Narogong yang terletak dekat Gunung Putri itu sudah memanfaatkan sekitar 22% dari kilang kami itu, pabrik kami menggunakan yang kami sebut sebagai EFR, alternative fuel dan raw material untuk menggantikan sumber fosil. Jadi kalau biasanya kita pakai 100 ton batu bara, sekarang di pabrik di Narogong itu 20% dari sampah industri dan sampah kota. Sementara di Cilacap kami telah menggunakan sekitar 8% untuk mengganti batu bara, tergantung dari yang seperti Bapak Bupati tadi sampaikan. Apabila ada supply, kami akan terus menambah. Ini juga kami juga bisa menggantikan ini dengan sebagai pengganti batu bara. Ini juga sebagai bagian dari komitmen kami terkait dengan carbon reduction. Rekan saya Pak Lili, kalau boleh silakan Pak untuk menyampaikan paparannya. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Deputi yang kami hormati, Bapak-Bapak yang lain. Kalau diizinkan, saya boleh share slide Pak untuk sedikit memberikan gambaran lebih jelas gitu Pak. Silakan Pak. Baik, apakah sudah melihat slide saya? Mohon maaf, apakah slide saya sudah terlihat Bapak-Bapak? Sudah. Oh ya, baik. Jadi menambahkan apa yang dijelaskan Pak Ulia, juga tadi yang disampaikan oleh Pak Wakil Bupati Pak Samsul, SPI yang dulunya bernama Holcim memang terlibat dari awal studi, yaitu tahun 2013 dengan pertimbangan memang kita concern dengan yang namanya sustainable development, di mana kita juga harus membantu masalah lingkungan, terutama lingkungan di mana kita berada, di antaranya dengan penurunan CO2, dengan program sirkular ekonomi, yaitu memanfaatkan limbah dari industri, dan selanjutnya juga kita mengkaji terus dari biomasa, dan kemudian disampaikan bahwa kalau biomasa seperti sekam padi, kemudian juga cangkang kelapa sawit, itu dari sisi kontinuitas suplainya tidak bisa diandalkan, sehingga kita mencari renewable energy yang lain, dan kita melihat di samping masalah sampah ini sudah masalah yang krusial di setiap kota, dan kita berada di sana sehingga kita melakukan kajian-kajian mulai tahun 2013 hingga akhirnya kita melakukan studi bareng bersama dengan KLHK, dengan Pemda Cilacap, kemudian juga akhirnya kita menggandeng juga Danida, dan tentunya kita waktu itu dibantu oleh technical support dari grup kami. Sepintas, ini adalah daerah operasi Semen Indonesia Group, dan juga gambaran produksi sampah yang dihasilkan, mulai dari Aceh itu sekitar di Banda Aceh itu 300 ton per hari, kemudian di Padang, kemudian di Narogong, kemudian di Cilacap yang kita sekarang sedang bahas, yang sampahnya per hari sekabupaten sebenarnya 800 ton sehari, terus kemudian di Tuban, yang sampahnya sekitar 650 ton sehari, kemudian yang ada di Tonasa. Ini kami tunjukkan nanti karena kita akan sampaikan bahwa di lokasi-lokasi ini sangat potensi sekali segera dibangun RDF, karena pabrik-pabrik semen ini sudah proven, sudah terbukti bisa sebagai off-taker untuk RDF. Kemudian
untuk RDF sendiri, seperti tadi sudah dijelaskan Pak Wakil Bupati, untuk desain awalnya memang kita hanya fokus mengelola sampah di kota Cilacapnya sendiri, yaitu 120 ton sehari. Ya. Kemudian melalui pengolahan sampah yang kita sebut RDF, reverse di-refuel, dengan hasil 50%, 40-50% menjadi produknya, ya, yang dimanfaatkan oleh pabrik semen. Kemudian 35% teruapkan dan 15%-nya sisanya berupa inert, yang ininya, nah ini inert nanti ini sebagian bisa dikembalikan ke TPA, ya, juga untuk pupuk, tapi juga bisa kita manfaatkan juga untuk dicampur dengan produk RDF itu sendiri. Gitu. Nah, pemilihan teknologinya melalui kajian yang panjang. Kenapa kita memilih RDF? Pertama karena karakteristik sampah yang ada di Indonesia, di kota Indonesia itu lebih dari 50% itu terdiri dari organik. Kemudian kandungan airnya atau moisture-nya cukup tinggi, yaitu sekitar 55-60%. Dari beberapa pilihan yang ada, secara singkat kita melihat bahwa teknologi pengeringan biodrying melalui membran ini adalah yang paling tepat, gitu ya. Kita jelaskan bagaimana sih teknologi untuk membran biodrying. Jadi prinsipnya adalah sampah yang ada setelah dicacah kemudian ditaruh di B atau tempat yang dilengkapi dengan aerasi atau pengaliran udara, dan proses pengeringannya terjadi karena reaksi dari bakteri yang ada di sampah tersebut. Jadi ada reaksi aerob di mana antara bakteri yang ada dengan oksigen, yaitu melalui udara yang dihembuskan, jadi reaksi panas, itulah yang akan mengeringkan sampah yang ada, dan uap air yang dihasilkan serta CO2 dan yang lain-lainnya akan keluar dari membran yang ada. Dan membran yang ada ini bisa mengeluarkan gas-gas atau uap air yang ada, tetapi tidak bisa ada air masuk ke dalam. Ini memang spesifik desain, Pak. Dari bawahnya membran ini ada sistem aerasi, tetapi pada saat bersamaan, pada saat banyak air yang ada atau air lindih dan sebagainya, dia bisa juga mengalir tanpa ada gangguan pada proses aerasinya. Jadi desainnya memang spesifik. Teknologi ini yang kita pakai di Cilacap ini dari Jerman. Jadi kita bisa lihat gambar yang ada di sini adalah uap air yang keluar dari membran. Ini adalah uap air yang keluar dari membran. Proses lengkapnya, sampah datang, ditimbang di weight bridge, kemudian di unloading, kemudian kita masih memanfaatkan para waste picker atau pemulung ya untuk mengambil beberapa sampah yang masih mempunyai nilai ya. Kemudian setelah proses pemilihan beberapa barang yang masih bernilai selesai, kemudian di proses selanjutnya di pencacahan. Jadi cacahnya shredder di sini ya, kapasitasnya 40 ton per jam. Kemudian ada ukuran di atas 5 cm. Kemudian semuanya setelah itu dimasukkan ke drying bay yang tadi saya jelaskan ya, yang kapasitasnya 500 ton, satu bay-nya di dalam kawasan 1 hektar tadi itu ada 9 bay gitu ya. Masing-masing bay itu memerlukan pengeringan sekitar 6-7 hari dan mengalami 3 kali penggantian turning, dipindahkan dari satu ke bay yang lain gitu ya. Kemudian setelah kering dengan moisture sekitar 20-22%, hasil tadi sampah yang telah dicacah, kemudian juga telah kering, itu kemudian disaring kembali ya, saring kembali. Ada 3 produk, yaitu produk inti, kemudian yang reject, ini yang size-nya di atas 5 cm, dikembalikan lagi untuk dicacah kembali ya. Intinya akhirnya kita bisa mendapatkan produk di bawah 5 cm, 50% dari sampah yang dimasukkan dari awal. Kemudian ditaruh di dalam gudang yang kapasitasnya 600 ton, untuk selanjutnya dibawa ke pabrik semen
untuk dipakai sebagai bahan bakar. Sebagian menggantikan bahan bakar batu bara yang selama ini kita pakai. Ya. Sekarang ini perkiraannya kita bisa menggantikan 5-10% dari sisi kalori. Bahkan kita pernah tes bisa kita tingkatkan sampai 10%. Dengan sekarang 120 ton sehari menghasilkan 60 ton, sehari itu kita menggantikan sekitar 3-4%. Tapi kalau volumenya naik, ya sekarang ini juga ada tambahan volume dari kecamatan terdekat, itu kita bisa tingkatkan. Dan kita masih bisa melihat bahwa pabrik kami di Cilacap itu masih mempunyai kemampuan untuk menerima lebih. Sementara juga di RDF-nya yang sekarang 120 ton sehari, kita juga masih melihat ini masih memungkinkan untuk ditingkatkan dari 120 ton sehari ke 200 ton sehari. Kita sudah koordinasi dengan Pemkab Cilacap bahwa sudah ada rencana untuk disuplai sampah-sampah dari kecamatan terdekat, antara dari Kroya yang sekarang sudah mulai berjalan. Dan tadi disampaikan oleh Pak Wabub bahwa kita juga mendapatkan support dari perusahaan yang mempunyai kewajiban terhadap pengolahan sampah dari packaging mereka, yaitu Unilever. Karena itu juga kewajiban mereka dengan memberikan contribution sekitar 100.000 per ton RDF. Dan ini sudah berjalan dari salah satu kecamatan, kita mendapatkan tambahan sekitar 20 ton sehari. Harapannya nanti kita bisa sampai betul-betul 200 dan memang memungkinkan karena beberapa kecamatan yang lainnya yang lebih jauh masih punya potensi untuk mengirim sampah. Ini secara detail untuk layout-nya yang tadi memakan area sekitar 1 hektar. Dari investasi Pemda Cilacap yang menginvestasikan membeli tanah 3 hektar. Tapi yang dipakai sementara ini hanya 1 hektar. Jadi kalau kita lihat di sini tadi kita sebutkan ada shredder pencacah. Kemudian proses pengeringannya di area hijau ini yang kita sebut biological drying. Jadi pengeringan menggunakan bakteri yang ada. Kemudian ada penyaringan lagi untuk kemudian dibawa ke pabrik semen. Kemudian juga ada supporting infrastructure yaitu control room untuk mengontrol ya bagaimana proses pengeringan ini terjadi. Jadi kita menggunakan teknologi yang cukup canggih di situ. Jadi kita bisa mengontrol untuk aerasinya, temperaturnya, kemudian apakah sudah siap nanti untuk segera dipindahkan ke bayi lainnya. Tadi saya sebutkan mengenai pencacahnya. Pencacahnya ini buatan Denmark. Tadi kalau untuk pengeringannya buatan Jerman. Nah, inilah pengeringannya di bayi-bayi seperti ini. Ini adalah membran yang bisa tembus dari dalam, tetapi tidak bisa tembus dari luar. Nah, ini memang keistimewaannya seperti itu, Pak. Dan kemudian ini adalah hasilnya. Dari ada 3, inert, kemudian produk inti, kemudian reject. Ini yang lebih kasar, dikembalikan lagi, dicacah lagi. Ya. Intinya antara reject dan produk inti itu sekitar 40-50% dari sampah segar yang dimasukkan. Kemudian bagaimana dengan inert? Ini bisa kembali ke TPA, dipakai untuk pemupukan dan sebagainya, tapi juga bisa dicampur lagi dengan produk untuk dimanfaatkan, dicampur dengan hasil produk inti, karena dia masih mengandung kalori walaupun rendah. Di sini tadi sampaikan Pak Wabub, kalorinya sekitar 3.000 sampai 3.300. Nah, ini adalah produk intinya. Jadi seperti ini, Pak Deputi, bentuknya RDF itu, bentuknya fluffy gitu ya. Dan ini tentunya bentuk seperti ini untuk pabrik semen menguntungkan karena memudahkan kami untuk transportasi di dalam, maksudnya transportasi di dalam prosesnya, kemudian untuk pembakarannya juga memudahkan, tinggal dihembuskan saja, gitu, diangkut, kemudian dihembuskan ke dalam tuku pembakaran yang menghasilkan kalori. Nah, ini bentuk kerjasamanya tadi Pak Wakil Bupati Pak Samsul sudah menjelaskan mekanismenya di awal tahun pertama sampai tahun kelima. Ini awal konsepnya adalah sebagai mekanismenya tentunya
RDF plan yang dimiliki oleh Pemkab ya, berdasarkan mekanisme berdasarkan PP 50, kemudian tadi prosesnya kita ditunjuk tentunya melalui bersama karena kita bagian dari BUMN ya, karena kita juga mulai dari awal kita mengikuti ya, termasuk dari desain dan sebagainya, sehingga kita dipercaya nantinya untuk sebagai operator gitu ya, sebagai operator ya. Kemudian juga setelah jadi operator kan tentunya ini mau dikembangkan produknya, kita juga ditunjuk sebagai off-taker. Untuk sementara ini off-takernya yang mengambil hanya SPI. Tentunya mendatang akan beda lagi, kita serahkan ke Pemkab Cilacap ya. Jadi untuk mendatang memang rencananya tugas kami setelah mengoperasikan juga ada transfer knowledge, diharapkan nanti beberapa tahun ke depan RDF plan ini bisa dioperasikan oleh teman-teman dari Pemkab. Nah, mengenai off-taker-nya juga kita serahkan kepada Pemkab. Tentunya kita diinformasikan akan mendapatkan first offering nanti. Misalnya nanti semuanya sudah diserahkan ke Pemkab, sudah tidak menganut ke sistem yang pertama kita ini, yang di mana ada cost sharing seperti diceritakan oleh Pak Samsul Wabud tadi. Nah, ini secara detail, Pak Deputi. Jadi gambarannya seperti ini. Apa saja biaya yang ditanggung oleh Pemkab Cilacap, apa saja biaya yang ditanggung oleh SPI. Inilah yang disebut dengan cost sharing. Jadi Pemkab Cilacap menanggung biaya listrik, ini basisnya per bulan Pak ya. Dan per bulan itu produksi RDF-nya perkiraannya itu sekitar 1.500-an ya, 1.500 dengan 120 ton per hari, tapi tidak full kadang-kadang ya, atau kadang-kadang turun, kadang sedikit lebih tinggi. Nah, itu perkiraan estimasi sekitar 1.500 ton RDF ya. Pemkab Cilacap menanggung biaya listrik ya, yang per bulannya sekitar 116 juta, alat berat yang kira-kira 136 juta, pemeliharaan, kemudian pemeliharaan dalam hal ini pelaku pemeliharaan dan sebagainya, sementara ini dikerjakan oleh tim kita sebagai tenaga kerja, tetapi biaya yang timbul oleh pemeliharaan, pembelian spare part dan sebagainya dicaskan ke Pemkab Cilacap. Dan ATK, kemudian BBM untuk alat berat, ya totalnya dalam sebulan itu Pemkab Cilacap mengeluarkan 338 juta. Kenapa yang dikeluarkan SPI? Ya, karena ini cost sharing, tenaga kerja sekitar 125 juta sebulannya, MOP RDF, yaitu hasil yang ada diambil, kemudian diangkut, semua itu dilakukan oleh SPI. Kemudian co-processing, tadi juga sempat disinggung Pak Aulia, karena RDF ini kan sesuatu yang beda, kandungannya beda dengan batu bara. Tentunya ada penyesuaian proses dan ada implikasi yang ditimbulkan di proses dan sebagainya yang kita sebut co-processing itu, yang kalau kita hitung itu kira-kira sebulan kita akan loss sekitar 150 juta. Di samping kita juga ada investasi, tapi kita tidak masukkan di sini gitu ya. Dan juga ada investasi tersendiri karena penyesuaian untuk co-processing ini gitu. Kemudian waktu itu memang ada semua investasi di cover oleh dari Danida Denmark, kemudian PUPR, terus kemudian Pemprov Jawa Tengah, kemudian Pemkab Cilacap, tetapi di dalam pelaksanaannya untuk membuat lancar kita masih perlu beberapa tambahan infrastruktur, diantaranya di blok, kemudian fire suppression untuk pemadam kebakaran akan cepat jalan. Waktu itu oke lah SPI mengcover, tetapi biayanya di breakdown ke bulanan. Akhirnya di total SPI mengeluarkan sebulannya itu 420 juta. Nah, dari sini kalau kita menghasilkan 1.500 RDF, hingga kita pertonkan itu produksi RDF ini yang ditanggung SPI ini 277.000, sementara yang ditanggung Pemda itu 224.000 per tonnya RDF. 224.000 itu per ton RDF, tapi kalau dikonversi per ton sampah sekitar 112.000.
Nah, waktu itu kemudian kita kan akan mengambil produknya berapa yang kita akan bayar gitu. Jadi sepakati kita mengambil dengan patokan 2/3 dari harga batu bara dengan perbandingan kalori yang ekuivalen. Jadi kalau harga batu bara itu waktu itu sekitar 645.000 per ton, kemudian kalori batu bara itu 4.200, kalori RDF ini dianggap 3.000, jadi 3/4-nya dari 645, kemudian dikalikan 2/3, ketemulah angka 300.000, Pak Deputi. Nah, ini yang SBI harus tanggung. Tetapi karena kita sudah mengeluarkan uang 277.000, sehingga kita cukup membayar kekurangannya, yaitu 22.000 per ton RDF, yang inilah yang kita bayarkan ke Pemkab. Jadi asal uang 22.000 itu dari perhitungan ini, Pak Deputi. Oke, saya kira ya, ini tadi sudah dijelaskan panjang juga oleh Pak Samsul. Jadi keselamanya meliputi keseluruhannya, Kementerian Lingkungan Hidup, dari sisi regulasi, kemudian juga dari studi-studi yang lain, kemudian peralatan yang disumbangkan oleh Danida lewat SP3, program SP3 oleh pemerintah Kerajaan Denmark, kemudian juga yang 44 miliar, kemudian dari Pemprov ya, 10 miliar, kemudian PUPR 27 miliar, kemudian pemerintah Kabupaten Cilacap sendiri 3 miliar untuk membeli tanah. Dan SBI harus juga invest penyesuaian untuk proses yang 13 miliar itu, ya, 13 miliar. Tentunya biaya studi sekian tahun, kemudian juga investment dalam hal SDM itu tidak kita hitung, gitu ya. Karena selama studi kita banyak mengeluarkan biaya juga setelah sekian tahun itu. Jadi kita memang niatnya untuk membantu memecahkan masalah lingkungan di Kabupaten Cilacap. Ini rinciannya, tadi sudah jelaskan. Sekali lagi, total nilai proyek 84, 27 dari kementerian, kedutaan lewat jadi tadi 44, yang berupa peralatan, Pemprov 10, dan Pemkab Cilacap 3. Dan tadi tentang kerjasamanya sudah disinggung oleh Pak Wagub, saya kira yang saya nggak perlu jelaskan lagi. Dan di sini terlihat peresmian waktu itu oleh Pak Menko, Pak Luhut, ya, tanggal 21 Juli 2020. Dan dari peresmian hingga sekarang alhamdulillah lancar, karena sering kita ditanya, kita memang sering koordinasi Pak Deputi dengan Bu Nani, ya, waktu itu memang Bu Nani yang meninjau juga, dan beberapa kali kita juga rakor dengan Bu Nani dan timnya. Tentang kerjasama tadi saya kira perlu saya ini detailkan. Tadi juga mengenai sharing cost sudah saya jelaskan. Ini waktu peresmian, ya, waktu itu meninjau ke lapangan langsung, kita jelaskan proses yang ada. Saya disampaikan. Nah, ini tadi setelah dari Cilacap, kita juga ada kerjasama dengan DKI, yaitu pengolahan landfill mining, agak beda kalau ini ya, landfill mining, ya, 50 ton per hari, jadi sampah yang sudah tertimbun lama, kemudian oleh Pemda DKI dicacah, kemudian yang sebagian besar disortir, sebagian besar plastik itu dikirim ke pabrik kami yang di Narogong. Dan sekarang pemerintah DKI juga menggandeng kita untuk membantu studi untuk pembuatan RDF 1.000 ton sehari untuk sampahnya. Dan ini tentunya kita juga perlu memikirkan off-taker-nya, karena pabrik kami yang terdekat di Narogong juga mempunyai limitasi, ya, dan kita juga sudah gandeng beberapa potensial off-taker lain, baik bersama industri semen, yaitu The Semen, dan juga dari industri power plant, yaitu Indonesia Power, yang sudah beberapa kali kita melakukan pertemuan. Dan juga di sini dibantu dari Unilever. Jadi adanya pihak-pihak ketiga seperti Unilever yang mestinya juga tidak hanya Unilever, karena beberapa FMCG seperti Unilever, Nestle, dan sebagainya potensi juga, dan mereka punya kewajiban juga hal yang sama. Saya kira bisa membantu juga. Ini hanya kerjasamanya dengan Pemda DKI. Hanya proses untuk landfill. Kemudian selanjutnya
Karena kita punya pabrik di Aceh, ini juga Pemda Aceh sudah koordinasi dengan PUPR dan sudah ada lampu hijau dan mereka melakukan FS. Di dalam FS yang kedua pun dibantu oleh pemerintah Denmark. Kita belum lama dengan Pak Dru tadi sudah ketemu Duta Besar Denmark dan mereka siap membantu untuk FS untuk Pemda Aceh. Dan mereka juga sudah berkunjung ke Cilacap, ya. Dan nanti kita sudah bicara juga dengan DLH Provinsi Aceh, kita pun siap baik sebagai operator maupun off-taker karena kita ada pabrik di Aceh. Kemudian Rembang itu membantu grup kita dan Tuban kita membantu grup kita yaitu Grup Semen Indonesia. Kita juga intens berkomunikasi dengan PUPR dan juga dengan Pemkab Tuban. Di tempat di mana ada pabrik semen, terutama di grup kami, tentunya kita akan support gitu ya. Jadi Semen Padang juga belum lama Wakil Gubernur Sumatera Barat berkunjung ke Cilacap juga gitu ya, mengkaji masalah yang sama itu. Kemudian dengan Pemkab lain juga beberapa mengundang kita untuk dimintai pendapat, konsultasi, yaitu Jogja, Tangerang Selatan, Tangerang juga sudah berkunjung Pak Bupatinya, Pak Arif, dan beberapa kali juga intens diskusi juga dengan kita. Demikian juga Kabupaten Bogor. Kemudian kolaborasi dengan pengembangan teknologi tadi disebutkan dengan Indonesia Power, dengan BPPT waktu itu BPPT juga setelah peresmian itu kan memang diminta untuk mereplikasi bagaimana dan jika dimungkinkan adalah TKD-nya ditingkatkan sehingga kita juga share beberapa detail teknis spesifikasi peralatan-peralatan yang ada. Nah, tadi kita sampaikan bahwa dengan peresmian itu tentunya gemanya cukup kuat ya sehingga kita juga dengan senang hati sharing membantu dan mengkaji dan kita diskusi juga detail dengan KLHK. Dalam hal ini dengan Direktur Sampah yaitu Pak Nofrizal. Jadi kalau di Semen Indonesia Group itu minimal kita bisa serap sampah itu 1 juta per tahun. Masih memungkinkan untuk naik. Saya sebut minimal karena tanpa modifikasi yang besar-besaran gitu ya. Artinya dengan kondisi yang ada cukup modifikasi kecil, tambah-tambahan beberapa peralatan itu minimal kita bisa menyerap 1 juta ton. Tapi masalahnya adalah info dari KLHK, sampah yang dihasilkan di Indonesia itu kan 60 jutaan lebih setahunnya. Tentunya tidak ada artinya, perlu ada off-taker yang lainnya. Dan kita melihat perlunya juga semen yang lainnya di luar Semen Indonesia Group. Jadi total kalau seluruh pabrik semen di Indonesia itu kita hitung kira-kira 2 juta bisa diserap setahunnya sampahnya. Gitu ya. Dan apalagi kalau nanti trial uji coba yang dilakukan oleh Indonesia Power berhasil, pastinya akan menambah juga penyerapan dari RDF. Waktu itu karena kita melihat bahwa ada concern dari PLTU tentang RDF ini, memang PLTU jenisnya beda-beda dan concern-nya juga dimengerti. Sehingga kita perlu datangkan ahli. Waktu itu kita ada webinar yang diselenggarakan oleh Kemenko Marves dalam hal ini Bu Nani dan kita support, kita menjadi pembicara dan kita undang expert dari Jerman dan mereka menyampaikan di beberapa power plant di Eropa, tentunya nanti boilernya juga harus dilihat ya. 12% untuk memakan RDF itu memungkinkan. Itu waktu itu presentasi mereka gitu ya. Tentunya ini perlu dieksplor lebih gitu ya. Jadi kesimpulannya apa sih pembelajarannya teknologi untuk sekarang ini dengan kondisi sampah yang penyortirannya kurang bagus, di mana paling banyak adalah organik, kemudian moisture-nya tinggi, maka teknologi RDF ini saat ini adalah yang tepat, kecuali nanti kalau sistem pemilahan atau sortir sudah berjalan dengan baik. Kemudian mindset juga menjadi hal yang penting, yaitu masalah tipping fee, kemudian capex, opex, bahwa memang memerlukan investasi. Sebagai gambaran, kalau waktu itu kita punya ide, kemudian kita lemparkan dan kita yang invest, tentunya
kita akan menuntut tipping fee yang banyak gitu ya. Sehingga tidak mungkin itu ya, tinggi banget gitu ya. Dan itu akan besar sekali gitu. Dan sehingga kita gandeng dan alhamdulillah banyak dukungan ya, termasuk tentunya support yang besar sekali dari Pemkab Cilacap itu. Dan support yang diperlukan dari pemerintah saat ini ada permen di LHK yang perlu direvisi terkait baku mutu emisi. Tapi info terakhir permen yang ada ini akan direview karena memang waktu itu isunya ada perbedaan antara emisi batasan ambang batas yang menggunakan RDF dan yang tidak menggunakan RDF. Kemudian tadi nomor 2 ini alhamdulillah Pak Deputi tadi sudah menyinggung ya Perpres tentang Perpres 35 ini ya. Kemudian alternatif bahan bakar ini dari sampah kota bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak lain selain semen, PLTU, peleburan besi dan yang lain gitu ya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah karena butuh investasi, baik nanti kalau diperlukan investor khusus untuk mengelola RDF atau kalau harus ada penyesuaian proses entah itu di pabrik semen atau di PLTU atau di industri lain akan sangat membantu jika ada fiskal insentif. Kemudian dari kami sih ada usulan aktivasi kembali Dewan Sampah untuk memperkuat dan mempercepat replikasi daripada RDF ini. Saya kira secara garis besar seperti itu Pak Deputi. Mohon maaf jika ada yang kurang pas, silakan jika ada yang mau ditanyakan. Ya, terima kasih Pak Lili. Saya kira informasi terakhir yang Bapak sampaikan tadi sudah memberikan gambaran kepada saya bahwa kita lihat dengan ukuran 120 ton saja, itu kalau kita gabungkan kontribusi dari SBI dengan kontribusi dari Pemda itu sudah hampir mencapai 500.000. Nah, maka kalau kita sampai ke 1 juta ton misalnya itu ya, atau 200.000 ton, itu pasti akan mencapai 1 juta ya, kontribusinya kan begitu ya. Nah, saya kira sangat tinggi seperti apa Bapak sampaikan tadi. Nah, informasi yang disampaikan oleh Pak Menko itu bahwa TPV-nya nggak ada gitu, TPV-nya nggak ada. Tetapi kalau saya lihat tadi kan ada kontribusi Pemda sudah ada, kontribusi dari SBI ada, belum lagi ada bantuan dari Unilever ada, gitu kan, belum lagi bantuan dari LHK, dari PUPR, dari lain-lain. Kalau itu bisa semua biaya itu kita keluarkan dan dia investasi murni, ya bisnis ini tidak layak ya Pak Lili ya. Kalau investasi murni bisa disebutkan tadi, betul Pak. Tapi kita melihat manfaat yang lain itu Pak, masalah lingkungan dan sosial gitu Pak. Jadi kalau murni bisnis memang waktu itu tidak layak sehingga waktu itu SBI dalam hal ini Holcim harus menggandeng pihak lain untuk fundingnya Pak, gitu Pak. Betul ya. Saya ingat saya membantu proyek ini tahun 2000 berapa itu ya, waktu Danida datang ke saya gitu. Tapi pada waktu itu saya menciumnya itu Danida itu nebeng gitu ya, Danida itu nebeng mau dapat dukungan dari pemerintah, tapi kemudian perusahaannya mendapat nama gitu. Nah itu sehingga saya pada waktu tahun 2000 tahun berapa itu saya memang tidak merekomendasikan bantuan ini, tapi akhirnya jadi juga ya setelah saya yang ada di situ gitu. Pak Deputi kita tambahkan dari yang dijelaskan tadi dengan cost sharing, kalau kita lihat tipping fee yang bisa diekuivalenkan dengan tipping fee, sebenarnya Kabupaten Cilacap hanya mengeluarkan 110.000 Pak. Tadi kita jelaskan tadi 112.000. Karena kan sisanya itu ditanggung oleh SBI, tetapi SBI karena mengambil produknya berupa bahan bakar, sebagian uang yang dikeluarkan untuk operasi itu dikurangkan begitu Pak. Jadi per ton sampahnya sendiri, Pemda itu nanti mungkin Pak Samsul bisa nambahkan itu keluar sekitar 112.000. Dan itu kalau nggak salah itu juga biaya sekarang yang dikeluarkan untuk pengolahan sampah sebelum ada RDF. Barangkali Pak Samsul atau Pak Kadis DLA bisa nambahkan.
Kalau Begitu, boleh Pak. saya tambahkan, Pak Deputi, memang kalau kita lihat penggunaan RDF ini, apabila secara komersial murni, ini bukan proyek yang bisa dilihat secara proyek yang memiliki nilai komersial untuk dilakukan oleh swasta. Namun perbandingannya adalah memang apabila suatu kota, terutama di kota-kota metropolitan, harga tanah yang mahal, sehingga mereka harus dihadapkan kepada pilihan apakah mereka harus melakukan teknologi ini atau melakukan landfill seperti Jakarta dengan Bantar Gebang atau ke sekitarnya, maka teknologi ini akan membantu jauh lebih baik daripada teknologi landfill yang disebabkan oleh karena harga tanah mahal dan juga tidak ada pengolahan berikutnya. Jadi teknologi RDF ini memang hanya sebagian dari solusi yang bisa diselesaikan oleh sampah, sehingga budget yang anggaran harus dilakukan oleh pemerintah kota untuk dihabiskan di landfill itu bisa dialihkan ke sini menjadi ada value added-nya untuk penyelesaian sampah dan juga untuk pengurangan carbon reduction. Demikian yang bisa saya tambahkan, Pak Deputi. Ya, terima kasih Pak Dirut. Ya, kalau memang kita arah ke situ ya, artinya bagaimana kita bisa memenuhi komitmen kita untuk Paris Declaration dengan cara menyelesaikan isu-isu seperti ini dan bantuan-bantuan dari pihak ketiga. Kalau tadi kita lihat, kalau di daerah-daerah di mana ada SBI-nya, mungkin kita akan menggunakan konsep yang sama, dengan harapan mudah-mudahan partner-partner yang ada sekarang sudah ada itu tetap bisa bergandeng dengan SBI di tempat-tempat itu juga. Dengan demikian bisa mengurangi beban untuk SBI sendiri untuk menanggung cost-nya. Kalau enggak, nanti kalau itu harus ditanggung apakah oleh Pemda, biaya-biaya lain itu ya, apakah ditanggung oleh Pemda, kalau misalnya tidak ada bantuan dari LHK, tidak ada bantuan dari PUPR, tidak ada bantuan dari Danida misalnya gitu, itu mungkin akan sangat tinggi uang yang harus dikeluarkan oleh Pemda kalau seandainya mereka tidak mendapatkan dukungan dana tersebut ya. Betul Pak Deputi, makanya kalau kita ada revisi terhadap Perpres 35 terhadap FDF, itu mungkin akan membantu proyek itu menjadi komersial. Kami ada beberapa kali diskusi dengan pihak swasta, karena waktu itu kan DKI sempat mengeluarkan tender yang melalui Jakpro terkait dengan proyek ini, namun interest terhadap proyek ini sangat sedikit sekali. Salah satunya mereka adalah tidak merasa memiliki keyakinan bahwa proyek ini dikeluarkan tipping fee itu cukup kuat secara legal karena hanya dikeluarkan oleh pemerintah kota. Dengan adanya perubahan terhadap Perpres 35, mungkin nilainya tidak perlu sampai yang sebesar Perpres 35 100.000 juga, dan juga mungkin ada tambahan fiskal insentif untuk off-taker-nya. Ini akan membuat proyek RDF jadi juga lebih kompetitif apabila dibandingkan dengan bahan bakar tradisional fuel biasanya, seperti dalam hal ini batu bara. Itu kita juga harus melihat juga dengan carbon reduction yang bisa kita lihat yang seperti Pak Deputi disebutkan tadi terkait dengan penggunaan RDF ini, karena ada sistem komponen organik ini akan menurunkan juga carbon reduction yang mungkin di depan apabila nanti ada terkait dengan Perpres Presiden yang terkait dengan karbon, dan juga ada RUU KUP akan memberikan disinsentif pajak terhadap RUU karbon yang sedang didiskusikan. Mungkin jadi off-taker ini juga akan malah berlomba-lomba Pak Deputi untuk mendapatkan bahan di luar batu bara. Kita juga dapat informasi bahwa banyak perusahaan-perusahaan buyer dari luar negeri seperti perusahaan-perusahaan department store besar yang mereka melakukan toll manufacturing-nya di Indonesia untuk produk-produk tekstil mereka. Sekarang mereka mulai memaksa agar perusahaan-perusahaan tekstil di Indonesia untuk melakukan diversifikasi dari biomass ke biomass di luar batu bara dalam rangka balik-balik ke carbon reduction. Mungkin suatu hal yang kita bisa antisipasi dalam rangka penggunaan RDF yang lebih luas. Demikian Pak Deputi, terima kasih. Baik, terima kasih. Dari SBI saya kira saya sudah dapat gambaran kira-kira kontribusi seperti apa, dari Pemda berapa, dari SBI berapa, lalu dukungan dari lembaga-lembaga lain berapa, lalu apa yang didapatkan oleh Pemda tadi selain daripada tentu pengurangan sampahnya, dan mungkin pendapatan bersih mereka untuk PAD-nya itu tadi 21.000 per bulan tadi ya, tadi bisa kelihatan itu. Nah mungkin sekarang saya coba dari PLN atau dari Indonesia Power,
apakah bisa melakukan juga hal sama seperti yang dilakukan oleh SBY? Baik, terima kasih. Selamat siang Pak Basilio, selamat siang Bapak Ibu. Izin menyampaikan Bapak. Silakan Bu. Ini kebetulan PLN juga Indonesia Power hadir lengkap ini direksinya Pak, tapi sebelumnya menindaklanjuti rapat hari Jumat yang dengan Bapak juga mengenai pemanfaatan sampah ini. Kami bisa izin share untuk 3 slide saja Pak terkait Silakan Bu Tita. tindak lanjut hari Jumat. Jadi rencana co-firing PLN ini yang akan memanfaatkan batu bara. Ya, PLN dalam hal ini juga ditindaklanjutin oleh Indonesia Power karena memang Indonesia Power sebagai aset operator di sana, termasuk oleh PLN sendiri. Saat ini yang sudah dilakukan uji coba Pak, ini hanya baru dalam proses litbang ya Pak, belum dalam tahap implementasinya. Karena kita juga melakukan litbang ini memang di kondisi yang berbeda-beda. Indonesia Power dan juga sudah dengan tadi disampaikan SBY juga bersama PLN juga sudah melakukan koordinasi ini karena hasil dari Cilacap kan dari sisi teknis juga bagus untuk dimanfaatkan di semen. Nah, bagaimana kondisinya bila ini diimplementasikan untuk pembangkitnya PLN, PLTU PLN. Karena memang dari PLTU boiler kan cukup sensitif. Nah, untuk itu kita melakukan uji coba, tarafnya baru uji coba ini di 3 lokasi di NTT, Jeranjang, dan Lontar. Kebetulan tipe boilernya untuk di Lontar dan NTT berbeda. Nah, kira-kira kebutuhan untuk tahun 2025 nanti sekitar total hampir 1 juta untuk kebutuhan pellet sampahnya. Nah, kebetulan kemarin hari Jumat disampaikan juga oleh Marves bagaimana tindak lanjutnya terhadap kota-kota yang sudah masuk ke Perpres 35. Dalam hal ini PLN Group kami tidak melakukan untuk pemanfaatan di sana untuk lokasi kota-kota yang memang sudah ditujukan untuk PLTSA. Namun perkembangan kemarin hari Jumat kami masih mapping ini Pak, karena hari Jumat kemungkinan kan ada bagaimana yang paling optimal dan ini kami kembali kepada masing-masing pemerintah daerah nanti dalam menindaklanjuti rapat hari Jumat termasuk evaluasi inventarisir untuk pemilihannya. Secara paralel ini kami juga melihat karena memang bagaimana kita bisa mencukupi biomasa yang dengan jumlah yang cukup besar ini sehingga PLN melakukan pendekatan dari 2 sisi, baik biomasa hutan tanaman energi maupun dari sisi sampah. Nah, ini mungkin bisa dilihat lokasi PLTU PLN yang hijau-hijau ini Pak dan bagaimana kondisi di TPA. Kalau kita melihat yang dari sisi TPA sendiri sebetulnya potensinya masih besar, hampir 300 juta sementara kita butuhnya hanya 1 juta. Nah, ini kami mapping Pak bagaimana untuk yang di 12 kota, terlepas dari 12 kota kami tidak melakukan untuk pemanfaatannya di sana, tapi paralel saja karena kemarin sudah dibahas, jadi kami mengidentifikasi kira-kira lokasi PLN, PLTU-nya terhadap kota-kota tersebut seperti apa. Karena tadi menyambung yang sudah disampaikan juga oleh Bapak di SBY bahwa kelayakannya salah satunya adalah dari sisi jarak, transportasi. Nah, ini sekilas saja dari beberapa kota tersebut terhadap kedekatan yang ada di PLTU PLN. Kebetulan yang biru-biru ini, yang warna biru adalah kota-kota yang memang sudah dikembangkan PLTSA-nya. Kemudian yang hitam-hitam masih dalam ujian ya, saya mendengar begitu dari pemerintah daerah. Tapi kalau melihat dari jaraknya, sementara studi yang dilakukan oleh PLN dibantu UGM, di sana ada jarak maksimal adalah 100 kilo, lebih rendah lebih baik. Nah, ini yang menjadi pertimbangan kita nantinya terlepas juga dari masing-masing jenis boiler. Nah, untuk bagaimana yang sudah dilakukan pemanfaatannya selama ini di uji cobanya di 3 lokasi, nah ini mungkin akan bisa disampaikan oleh Indonesia Power, nanti bisa diperlihatkan pendekatan yang sudah digunakan karena memang tadi agak berbeda, yang ada di RDF Cilacap tidak bisa copy paste begitu saja karena memang kebutuhannya dari sisi spesifikasi yang dibutuhkan juga
kami memerlukan pemilahan yang lebih halus lagi supaya homogen. Untuk itu mohon Pak Indonesia Power bisa share juga, mungkin bisa sharing diskusi Pak Soleh atau silakan Pak. Ya, terima kasih Bu Cita, Pak Soleh atau Pak siapa? Itu kalau di dalam silakan Pak Soleh. Oh, baik Pak, makasih Pak. Ya, mohon izin Pak, saya share screen sebentar. Baik Pak, mohon izin Pak Basilio, Bu Cita, Pak Asin, Pak Hanafi, dan Bapak Ibu semua. Mungkin saya langsung ke poin-poin yang terkait dengan apa yang sudah kami lakukan, bisa perlakukan di beberapa lokasi Pak. Jadi IP ini untuk riset ya pengembangan bahan bakar jemputan padat ini adalah istilah yang saat ini dipakai oleh SNI. Jadi awalnya RDF atau SRF, nah sekarang di SNI namanya bahan bakar jemputan padat. Nah sehingga kami gunakan istilah ini. Nah memang tadi di Indonesia ini memang belum ada gitu ya yang pemanfaatan dalam jumlah besar untuk di PLTU, sehingga kami melalui proses-proses ada pilot project, kemudian pendampingan pelatihan, pengujian produksi, dan sampai ke pemanfaatan. Nah, sehingga nanti hasil produk yang dihasilkan ini harapan kami bisa sesuai dengan SNI yang sudah ada. Nah, kemudian juga ada sesuai transaksi komersial dengan sesuai dengan Perdir PLN nomor 1 tahun 2020. Nah, mulai ini kami sudah juga lakukan di beberapa tempat. Nah, skemanya agak sedikit berbeda dengan yang dilakukan di Cilacap. Memang di sini intinya dari produk bahan bakar sampah ini, kalau untuk PLTU hasil sesuai dengan SNI membutuhkan 80-95% organik. Sehingga ada proses pemilahan, kemudian nanti ada proses biodrying. Biodrying dengan bantuan bioaktivator atau bakteri, dikeringkan selama 7 hari, kemudian dicacah halus, sehingga bisa dihasilkan bahan bakar yang sesuai dengan spesifikasi PLTU. Nah, untuk membuktikan ini, kami melakukan beberapa kerjasama, antara lain pertama kita coba di Klungkung, Bali, waktu itu tahun 2017, kerjasama dengan STPLN dan Pemda Klungkung. Nah, ini menjadi bahan bakar yang kita gunakan di Jeranjang waktu itu, nah, di PLTU, dan sampai sekarang masih berlanjut. Nah, kemudian ini pun kami juga mengembangkan plan percobaan di lokasi-lokasi kami, ada di Saguling, ini dengan metode tadi, yaitu biodrying dengan bantuan bioaktivator. Ini plannya sangat sederhana dan bisa komponen lokalnya sangat tinggi. Ini betul-betul karya anak bangsa ya, dalam negeri untuk membangun proses pengolahan sampah ini. Nah, kemudian juga kita bangun di Kebon Kongok, di NTB. Di NTB ini kerjasama dengan Pemprov NTB, kemudian sudah ada MOU dan NTB sudah mengusulkan upscaling plan ini dengan skema tadi, skema biodrying ini, plan semodel ini untuk kapasitas 100 ton per hari. Jadi nanti ini kapasitas 100 ton per hari ini nanti akan menghasilkan bahan bakar sekitar 40 ton per hari, dan ini cukup untuk co-firing sekitar 3% di PLTU Jeranjang. Nah, ini harapan kami memang selanjutnya bisa berjalan secara berkelanjutan. Saat ini juga kami plan ini masih digunakan secara berkelanjutan, namun karena ukurannya kecil, ini baru sekitar kapasitas olah sampahnya 5 ton per hari, sehingga tidak terlalu besar kapasitas hasil akhir, masih bilangan ratusan kilogram. Nah, kemudian kami juga kembangkan di tempat-tempat lain, Pak. Nah, ini di Provinsi Banten sudah menghasilkan, memang agak khusus di sini produk yang dihasilkan ya. Jadi kalau di RDF ya yang dihasilkan oleh di Cilacap ini ukurannya kurang lebih besar-besar ya, sekitar 10 cm. Sedangkan kalau yang dibutuhkan untuk PLTU ya sesuai dengan spesifikasi PLTU ini sangat kecil, sekitar 2 mili. Nah, ini hasil cacahan halus, dan ini hasil uji kami di Banten dengan menggunakan sampah dengan karakteristik yang di kota, kemudian sampah rumah tangga, sampah pasar ini
dikombinasikan sehingga bisa memberikan komposisi sesuai dengan SNI kelas 2. Nah, ini artinya dari pilot plan yang kami kembangkan ini sudah bisa ya secara prinsip atau secara teknologi ini mampu menghasilkan bahan bakar yang kompatibel untuk PLTU. Nah, ini beberapa proses pengujian yang kami lakukan, antara lain di Jeranjang tadi, yang di NTB, ini menggunakan sampah, namun diolah dengan sampah yang berbentuk pellet. Nah, ini memang agak sedikit berbeda untuk CFB. Ini sudah dilakukan co-firing 3%. Nah, ini sudah berlanjut sejak tahun 2019 sampai sekarang, continuous operation untuk co-firing. Nah, campuran antara, karena keterbatasan bahan baku, memang campuran antara biomasa yang ada, antara lain sawdust, sekam padi, serta bahan bakar sampah. Kemudian untuk yang di lontar, memang di sini, waktu lontar ini kami harapkan bisa menjadi off-taker untuk RDF atau bahan bakar jemputan padat yang ada di Jakarta, Banten, dan sekitarnya. Nah, ini PLTU cukup besar. Ini sudah kami uji co-firing 5%. Ini menggunakan campuran kurang lebih 5 ton bahan bakar RDF dari Cilacap. Waktu itu kita minta kerjasama dengan Cilacap dan kita minta sampel 5 ton dari Cilacap, kemudian kita olah lebih lanjut di Saguling, kemudian sampai menghasilkan sesuai dengan spesifikasi yang untuk PLTU. Kemudian dari Saguling pun kita ada menggunakan campuran dari eceng gondok, Pak. Nah, proses dari eceng gondok juga kita campurkan di sini, serta ada juga sumber dari sampah di komunitas GCB. Kita juga gunakan, sehingga ini di waktu itu co-firing ini sudah menggunakan multi atau aneka biomasa, berbagai macam biomasa kita gunakan, dan sejauh ini memang dari hasil pengujian menunjukkan hasil yang cukup bagus, sehingga harapan kami memang skema tadi, skema produksi itu bisa kita kembangkan lebih lanjut untuk di kawasan Banten dan sekitarnya, atau off-taker PLTU lainnya yang di lingkungan PLN. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Kami kembalikan ke Bu Cita. Terima kasih, Pak. Bu Cita, masih ada tambahan lagi? Tidak, terima kasih Pak Basilio. Baik, terima kasih. Kalau dilihat dari contoh PLN ini, berarti PLN tinggal terima barang jadi, Bu ya, Pak? Betul, Pak. Kami menerima sudah dalam bentuk pelet sampah dalam hal ini. Oke, berarti tidak investasi di produksinya, memproduksikan RDF itu tidak ya? Tidak. Ya. Oke. Nah, ini menambahkan tadi yang sudah dilakukan di NTB juga ini. Jadi dari Pemkap NTB juga sudah mengajukan untuk penyiapan plan-nya, RDF plan-nya ini kepada PUPR ya Pak. Dan saat ini dalam proses untuk pengajuan pendanaannya. Kami mendapatkan informasi hasil koordinasi terakhir demikian. Oke. Nah, harga pembeliannya berapa, Bu? Kalau kemarin masih uji coba ya, Pak. Jadi belum langsung implementasi untuk komersialnya. Dan ini paralel setelah kami koordinasi kemarin dengan Pemda, akan kami tindak lanjuti untuk masalah komersialnya. Oke, baik. Ya, tadinya saya kira kalau PLN bisa investasi ya seperti SBI tadi untuk menghasilkan RDF-nya. Saya sebenarnya mau mendapatkan perbandingannya sih. Kalau Indonesia Power bisa melakukan itu, berarti Indonesia Power yang investasi untuk memproduksi RDF. Nah, sehingga saya mau tahu betul harga produksi berapa sih gitu ya. Nah, dengan demikian bisa kita menentukan kira-kira kalau nanti kita buat perpres di mana pemerintah harus membantu tipping fee, kira-kira tipping fee-nya berapa gitu ya. Nah, lalu untuk informasi Bu Cita, untuk yang 12 kota, kemarin arahan Pak Menko kan bagi 12 kota yang belum tanda tangan perjanjian, mungkin kalau memang investasi di sini lebih murah dibandingkan dengan yang menggunakan insinerator misalnya, bisa sih kita alihkan ke sana. Tapi kalau investasinya murah dan tipping fee-nya lebih murah daripada yang insinerator, kan kira-kira seperti itu.
Ya betul Pak. Untuk itu kemarin kan Bapak minta juga supaya kembali ke masing-masing Pemda untuk menyiapkan kajian mana yang dipilih ya Pak. Betul ya. Nah, tapi dari SBI tadi, kalau saya lihat ya dari SBI tadi, Pak Lili ya, kalau misalnya Pemda-Pemda itu tidak dapat bantuan dari pemerintah pusat dan mereka harus investasi sendiri, kayaknya agak susah ya Pak Lili ya. Kalau dari tadi investasi contoh di Cilacap 84, kalau saving fee-nya naik, kan sekarang ini operasional yang ada atau sekitar saving fee-nya itu 110.000, itu memang agak berat Pak dengan investasi total 84 miliar. Tapi kita perlu cek lagi dengan kenaikan harga tanah untuk membeli TPA yang juga susah sekarang Pak gitu. Betul. Jadi salah satu keuntungan Pemda itu memang di dalam FS-nya waktu itu untuk Cilacap adalah diantaranya tidak perlu untuk membeli tanah lagi untuk memperluas TPA kalau sudah penuh gitu Pak. Diantaranya itu. Oke. Baik, ya, terima kasih dari BPT. Dari BPT ada Ibu? Boleh Pak melaporkan sedikit ya. Sabdo Holik Pak, Direktur Pusat Teknologi Lingkungan. Kami diminta, ya Pak, sekilas saja kami diminta Pak Luhut seperti yang disampaikan tadi untuk membuat semacam reverse engineering atau kajian untuk meningkatkan TKDN ya Pak ya. Untuk itu kami tidak sendiri karena bukan kami nanti yang produksi atau membuat alat dan seterusnya. Sejauh ini kami sudah berkomunikasi intens selain dengan PT SBI, dengan Cilacap dan beberapa dengan Pak Soleh juga, Indonesia Power. Juga kami ke arah sana itu berkomunikasi dengan industri manufaktur, BUMN maupun swasta Pak. Selama ini yang sudah intens BBI, Buma Bisma Indra, Barata, dan Pindad atau anak perusahaan Pindad Engineering Indonesia. Sejauh ini mereka tertarik dan secara teknologi kan relatif mereka sudah pernah membuat alat atau komponen yang semacam conveyor atau penghancur ataupun juga screen misalnya, walaupun tidak utuh sebagai RDF plant karena memang mereka bangun alat atau buat alat-alat itu untuk misalnya pabrik kelapa sawit atau pabrik-pabrik yang lain. Mereka tertarik Pak, tapi memang mereka masih ada keraguan sedikit. Bisa nggak ini kurang lebih seperti itu, tapi kita berusaha untuk meyakinkan bahwa ini bisa. Masih proses Pak, kita komunikasi intens dan semoga nanti ya kepercayaan diri teman-teman ini semakin hari semakin tinggi sehingga nanti istilahnya beranilah untuk yakin dengan confident dan tentu saja bukan hanya berani secara statement tapi juga dengan evidence yang cukup kuat dan seterusnya. Ya semoga nanti apa yang diminta oleh Pak Luhut ini pelan-pelan bisa terwujud Pak. Memang tidak bisa langsung, tapi memang ke depan semoga apa yang diminta Pak Luhut bisa tercapai. Itu Pak sekilas sementara kualitatif apa yang bisa kami sampaikan Pak. Baik, terima kasih Pak. Memang saya waktu masih zamannya Pak Iksan itu, beliau bilang ke saya sih, Pak Bas, kayaknya teknologinya masih mahal, katanya begitu. Teknologinya masih mahal dan tipping fee-nya juga kemungkinan besar sangat tinggi gitu. Nah, saya jadi ragu-ragu sebenarnya gitu. Jadi mana sih yang benar gitu? Karena kalau saya mau memberikan masukan kepada Pak Menko untuk bisa beralih ke situ, ya saya harus pastikan betul kira-kira berapa sih perbandingannya antara yang teknologi ini sama teknologi yang satu lagi gitu ya. Nah, lalu kira-kira sih perbandingan tipping fee-nya berapa gitu ya. Dengan demikian saya bisa kasih masukan bahwa Pak ini kemungkinan besar akan membebani APBN dari segi sini, kemungkinan seperti itu kira-kira. Nah, dan yang kita Pak Menko mintakan dari BPT kan itu Pak Oleg ya, Pak Direktur ya. Kira-kira gimana Pak Direktur? Kalau kita masuk betul-betul ke situ, nilai investasinya kira-kira berapa, lalu kira-kira bayangan tipping fee-nya berapa gitu Pak Direktur?
Ya Pak, kami untuk itu mungkin kita sejauh ini yang data yang paling lengkap justru yang tadi disampaikan oleh Pak Lili tadi ya, yang kerjasama dengan Cilacap itu mungkin bisa kita pakai dasar untuk ke arah sana Pak. Memang kami sekarang ini fokus ke technical ini Pak, kira-kira alat apa saja yang bisa disuplai oleh mitra industri manufaktur baik BUMN maupun swasta tadi itu Pak. Jadi harapannya memang semoga ke depan ya dengan kualitas yang tidak jauh berbeda atau sama, nanti ketika diproduksi oleh teman-teman lokal, itu harapannya bisa lebih murah gitu aja. Tapi dari bayangan saya tadi, dari yang disampaikan Pak Lili tadi, kalau dengan PLTSA ya relatif bisa kita katakan secara kualitatif juga atau kuantitatif mungkin, tapi tidak dengan angka. Feeling saya jauh lebih murah Pak, karena kan tidak perlu bangun pembakarnya Pak. Kalau PLTSA kan harus ada pembakarnya, harus ada turbinnya, harus ada ini Pak. RDF ini keunggulannya kan tanda petik memanfaatkan fasilitas yang sudah ada, baik di pabrik semen, PLTU, cuman memang tidak langsung tadi itu ada beberapa yang harus dilengkapi oleh pabrik semennya maupun PLTU ketika ini ditambahkan. Tadi Pak Lili juga sampaikan tanpa perubahan pabrik semen bisa, kalau mau lebih lagi mungkin ada perubahan, perlu modifikasi. Nah itu apalagi PLTU dugaan saya mungkin lebih modifikasinya atau kelengkapannya mungkin lebih, karena PLTU yang saya dengar Pak Soleh ini dan Bu Cita mungkin lebih paham. Ini lebih dibanding pabrik semen dia lebih pilih-pilih gitu Pak istilahnya. Secara kualitas RDF atau SRF tadi itu dibanding dengan pabrik semen. Kalau pabrik semen lebih bahasa pasarnya mungkin lebih rakus lah untuk mau menelan tanda petik beberapa RDF, SRF tadi itu. Itu Pak kurang lebih secara intinya kualitatif, dugaan saya, feeling saya, RDF ini akan lebih murah secara investasi karena tanda petik memanfaatkan infrastruktur yang sudah ada. Itu Pak poin saya. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Tetapi saya tadi sih masih lihat kontribusi dari Pemda ada, lalu kontribusi bulanannya dari SBY juga ada gitu, dan itu jumlahnya kira-kira 500.000 gitu. Itu kira-kira itu saya coba lihat di situ sih. Baik. Pak Lili mungkin ada yang perlu ditambah lagi Pak Lili? Sementara dari kami cukup Pak, jika diperlukan nanti diskusi lebih detail dengan Bapak atau dengan tim Bapak, kami siapa untuk bisa menjelaskan lebih detail lagi background dan kemungkinan, dan juga FS yang dulu untuk melengkapi keterangan yang diperlukan oleh Bapak itu. Baik, terima kasih Pak Lili. Saya kayaknya masih perlu sih Pak Lili, karena saya mau lihat dari kalau mau kerjasama saya nggak ada masalah, karena itu sudah sesuai dengan Undang-Undang 23, Permendagri 19 itu bicara mengenai KSDPK, itu nggak jadi masalah. Kalau Permendagri itu dipakai, kerjasama itu bisa 30 tahun untuk pemanfaatan aset ya, bisa kerjasama 30 tahun. Kalau untuk bangun guna serah kalau SBY ya, nanti ingin menyerahkan asetnya kepada Pemda. Tetapi kalau mau kerjasama 100 tahun itu bisa pemanfaatan aset itu bisa 50 tahun plus 50 tahun, tergantung mana yang dipilih ya untuk kerjasamanya. Nah, saya paling masih perlu Pak Lili, kalau seandainya daerah-daerah lain yang tidak mendapatkan bantuan seperti Danida itu, provinsinya nggak ada, PUPR nggak ada gitu kan. Nah itu kira-kira hitungan investasinya berapa gitu. Nah dengan demikian bagi Pemda-Pemda yang mungkin nanti tidak punya akses ke PLN, ya, tidak ada off-taker seperti PLN, tidak ada off-taker seperti BSI kan itu ya. Nah mungkin mereka bisa punya hitungan tersendiri lagi kan begitu ya. Nah dengan demikian arahannya nanti diberikan oleh Pak Luhut itu sesuai dengan daerah-daerahnya, daerah yang bisa diambil oleh SBY, daerah yang bisa diambil oleh PLN, kalau daerah yang sama sekali tidak ada, lalu kira-kira kemana RDF mereka itu akan dipakai.
Nah, mungkin yang terakhir saya minta sedikit gambaran dari Ibu Verina mengenai BPJP, kira-kira gimana Ibu? Ya, mohon diulang Pak, apa mengenai apa Pak? Mengenai BPJP, mengenai bahan bakar jemputan padat. Oh, mengenai spesifikasinya begitu Pak? Iya, kira-kira Bu. Ya, kalau spesifikasinya kan kami SNI-nya khusus untuk pembangkit listrik Pak. Karena pembangkit listrik ini memang sangat spesifik ya Pak untuk masing-masing mesinnya. Jadi, kalau untuk semen ini sebenarnya lebih leluasa Pak. Jadi yang kami di SNI itu memang khusus untuk pembangkit listrik, tidak ada untuk untuk semen. Tetapi secara umum aplikasi untuk di kiln semen itu pasti lebih mudah, Pak. Gitu. Baik, terima kasih Ibu. Nanti kita akan lihat apa investasinya untuk daerah yang bisa off-takernya PLN, lalu daerah yang off-takernya mungkin adalah BSI, dan daerah yang mungkin tidak ada dua-duanya, tetapi ada alternatif lain. Dan terakhir mungkin kepada Ibu Cita. Bu Cita itu yang perdir PLN 21, nomor 1, nomor 2020 itu 5 tahun atau berapa tahun itu? Perdir untuk yang nomor 1 2020. Untuk pembelian biomasa, memang saat ini PLN juga sedang melakukan penyesuaian, Pak, karena kami juga mendengarkan di pasar kan dari sisi supplier kan kurang menarik ya, dan kami juga akan melihat lagi bagaimana penyesuaiannya dengan permennya EBTKE. Nah, ini dalam proses akan penyesuaian terhadap koefisien tersebut. Sama satu lagi boleh kami ini Pak, mungkin untuk bagaimana pemanfaatannya RDF ini, alangkah baiknya juga kalau kita bisa melakukan koordinasi kembali Pak dengan PUPR dan NTB, karena mereka kan sudah menyampaikan proposal ke PUPR untuk investasinya, sehingga kami juga nanti paralel dari sisi PLN untuk melakukan kerjasama komersialnya. Nah, nanti kan Bapak memerlukan juga bagaimana sih investasinya. Nah, sebetulnya kalau dari NTB dia sudah melangkah ke detail desain, dari CAPEX bisa terlihat untuk kapasitas 100 ton per day kalau iya Pak. Oh, good. Kira-kira begitu Pak mungkin. Baik Ibu, itu bisa kita follow up nanti Bu. Follow up nanti dengan saya, Pak Rida, Pak Tri, nanti coba kita bicarakan itu Ibu, lalu mengenai perubahan perdir atau penyesuaian perdir nomor 1, nomor 2, 2020 itu mungkin banyak yang belum berminat karena jangka waktunya terlalu pendek sehingga kepastian hukumnya mungkin agak susah. Lalu untuk investasi jangka panjangnya mungkin ya agak ragu-ragu di situ mungkin. Iya, tapi kalau bisa lakukan penyesuaian kemungkinan besar sih mudah-mudahan bisa menarik minat investasi Bu ya. Ya, karena dari sisi PLN juga diminta tidak ada kenaikan BPP, Pak, sehingga harga tersebut kami linkkan dengan harga batu bara yang kebetulan kan fluktuatif juga harga batu bara. Baik, terima kasih. Kasih masukan sedikit, Pak. Ya, Ibu silakan Bu Rina, silakan. Ya, karena selama pembahasan SNI itu yang khusus untuk PLN, Bu Cita mungkin juga diskusi. Itu kebanyakan supplier itu cukup berat Pak untuk memenuhi spesifikasi karena memang khusus ya kalau untuk pembangkit listrik. Nah ini yang menjadi menjadi hambatan juga. Jadi mungkin nanti tolong dilihat juga untuk dari sisi suppliernya, produser RDF yang untuk pembangkit. Karena mengalami kesulitan dan dianggap ini sangat kasihnya terlalu khusus gitu, terlalu spesifik dan akan memberi dampak pada harga ya. Sementara keinginan PLN kan harganya ya sama lah gitu ya. Nah ini yang perlu jadi perhatian juga dari PLN seperti apa, karena beberapa kali kita diskusi PLN juga tidak punya investasi atau tidak ada rencana untuk investasi pengolahan seperti di SBI misalnya ada pengolahan untuk preparasi sebelum dia masuk ke mesin PLN pembangkit. Karena kata PLN mereka mau terima itu sudah jadi, RDF-nya sudah siap diumpankan.
Karena kalau untuk investasi mereka katanya tidak ada. Ini kan kalau kita lihat dari SBI, bedanya SBI tadi melakukan investasi untuk preparasi umpan itu sebelum masuk ke boiler mereka, Pak. Ini yang juga harus jadi perhatian nanti. Satu lagi kalau boleh Pak Lili, ini kalau boleh ya sedikit saya tanya. Tadi ada biaya co-processing ya. Biaya co-processing itu apa ya Pak? Jadi begini Bu. Apakah ini depresiasi dari apa capex yang Bapak katakan 13 M itu? Bukan sebenarnya. Itu capex 13 M itu perhitungan internal kami. Worth it nggak kita invest gitu ya dengan membeli batu bara, membeli RDF dibandingkan dengan batu bara. Benefitnya yang ada. Compressing itu adalah adjustment proses yang potensi ada sedikit penurunan loss gitu, dan itu kita masukkan ke situ. Mungkin nanti akan loss di mana Pak? Loss energy maksudnya Pak? Jadi gini Bu, bahan bakar RDF-nya kan agak beda dengan batu bara. Ya. Karakteristiknya beda. Jadi di dalam proses co-processing itu atau co-firing itu ada kemungkinan ada fluktuasi di proses yang menyebabkan mungkin penurunan produksi dan sebagainya. Jadi kita kuantifikasi di situ. Nah, nanti kita lihat nih selanjutnya ini kan sesuatu yang pertama ya. Jadi kita perlu anggarkan itu gitu, dan juga fluktuasi kalorinya batu bara, kalorinya RDF sendiri gitu ya. Barangkali nanti di tahun-tahun selanjutnya co-processing tidak sebesar itu gitu. Jadi dalam nyusun awal kita sediakan proses impact atau co-processing tadi sekian tadi gitu. Begitu Bu. Oh ya Pak, makasih Pak, karena cukup besar Pak itu faktor co-processing tadi di harga 21.000. 21.000 itu. Bukan 21.000 itu selisih batu bara. Ya, selisihnya artinya kan dari SBI keluar 200.000 sekian ya Pak ya. Ya. Saya lihat komponen co-processing itu sangat besar. Saya hanya membayangkan PLN mungkin nggak akan mau kalau untuk nambah biaya co-processing sampai sebesar 150 juta itu Pak. 150 juta ya, betul. Ya. Kalau per tonnya. Itu aja pertanyaan saya Pak. Ya mungkin itu jadi pertimbangan Pak Basilio ya, mungkin perlu lagi studi yang lebih detail lagi ya, kalau Bapak ingin mendapatkan HPP tadi ya. Mungkin karena ini kan banyak bantuan-bantuan dan juga lebih kalau dengar dari teman-teman SBI itu kan harus ada analisis cost and benefit analysis ya. Jadi memang kalau bisnis pure gitu akan sulit. Tapi ini mungkin nanti kalau mau ada studi perlu ada cost benefitnya juga. Ada termasuk dari pengolahan sampah dan sebagainya. Itu aja Pak dari kami Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Verina. Saya kira kalau terkait pertanyaan Ibu pertama tadi, itu PLN kan sedang juga mempelajari juga ya, Indonesia Power juga sedang mencoba mencari teknologi ya yang kira-kira bisa menampung RDF yang disampaikan oleh Ibu tadi ya. Nah, mudah-mudahan Indonesia Power bisa segera menemukan satu teknologi yang pas sehingga bahan katakanlah yang dihasilkan oleh SPI misalnya bisa juga nanti dipakai oleh Indonesia Power kan. Dengan demikian akan mudah bagi para investor sekali investasi hasilnya bisa dipakai oleh beberapa mesin kan begitu ya. Nah, mudah-mudahan Indonesia Power bisa segera menemukan teknologi seperti itu sehingga bisa juga nanti menarik investasi yang tidak perlu membuat investasi satu hanya untuk kerjasama dengan SBI misalnya, dan satu investasi lagi kalau seandainya off-taker-nya adalah PLN kan seperti itu ya. Mudah-mudahan teknologi semakin berkembang ya. Baik. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kalau saya lihat dari paparan dari SBI tadi, memang yang model Cilacap sama Pak Wakil Bupati tadi menjelaskan, memang saya lihat sih model Cilacap ini belum merupakan satu bisnis yang real ya, karena ini masih campur aduk, bantuan di mana-mana kan begitu ya. Nah, dengan demikian, Pak Lili, mungkin saya sebenarnya butuhnya itu kalau seandainya semua bantuan itu nggak ada, kira-kira dia layak nggak? Kira-kira seperti itu lah. Layak nggak bisnis ini gitu. Nah, kalau layak, berarti arahan Pak Menteri seperti kemarin itu bisa kita ikuti gitu. Tapi kalau enggak, jangan sampai Pak Menteri membuat pernyataan seperti kemarin bahwa Cilacap itu lebih murah, tidak perlu TBV,
investasinya hanya 84 miliar, itu kan. Kalau tanahnya hanya berapa, ternyata begitu kita hitung besarnya, ya nggak masuk angka-angkanya kan begitu. Itu kira-kira. Nah dengan demikian, Pak Wakil, mudah-mudahan jangan bosan-bosan juga kalau Bapak nanti ditanya oleh kawan-kawan dari Pemda lain setelah rapat dengan Pak Menko kemarin, karena Pak Menko menyarankan untuk melakukan studi banding ke tempat Bapak gitu. Lalu Pak Lili dan Pak Dirut SBY mudah-mudahan juga tidak bosan-bosan kalau seandainya Pemda lain akan mengganggu Bapak terus gitu untuk menanyakan. Deputi, boleh, mohon maaf Pak, izin boleh tanya 1-2 menit pertanyaan singkat Pak. Ya, silakan Pak. Untuk Pak Lili, kalau tadi kelewatan saya mohon maaf Pak. Tadi kita kan informasi yang kita dapat 120 ton per hari di Cilacap ini akan perlahan sekitar 1,5 hektar. Nah kalau kenaikan, kalau kita bayangkan timbulan sampahnya 10 kali lipat, 1.200 ton per hari misalnya, apakah kenaikan kebutuhan lahan untuk pengeringan dan lain-lain itu linear atau tidak Pak? Atau bisa kita kalikan aja 1.220 ke 1.200, tanahnya kebutuhannya menjadi 15 hektar gitu Pak. Mohon arahan sedikit Pak Lili, terima kasih. Tidak secara linear langsung bahwa nambah ya Pak. Jadi sekarang ini kayak sekarang ini 120 ton, tapi sebenarnya kita bisa expand ke 200 ton dengan existing peralatan yang ada gitu Pak. Oh ya, jadi 1,5 hektar itu bisa sampai berapa ton per hari Pak? Kalau kita 1 hektar sekarang nih Pak ya, 1 hektar itu bisa 200 ton. 200. Kalau nanti jadi 1.000 misalnya dikali 5 atau nggak harus? Nggak harus. Kalau misalkan jadi katakanlah 2 kali lipatnya Pak ya, katakanlah 400 ya, atau awalnya 120. Kalau menjadi 220, kita paling nambah B-nya aja. Jadi nggak langsung 1 liter lagi gitu. Tidak Pak. Karena beberapa seperti tadi pencacahnya itu kapasitasnya 40 ton sejam. Itu kan sama dengan sudah 800-an sendiri Pak seharinya gitu. Jadi kalau tinggal pengeringannya saja. Oh gitu. Jadi betul, kalau kira-kira hitungan kasar aja Pak, 1.000 ton per hari kira-kira perlu area pengeringan berapa hektar Pak? Kalau 1.000 ton sekarang nih kita kalau saya harus kembali ke slide tadi. Kalau kira-kira tadi untuk pengeringan itu kan dari 1 hektar itu kan kira-kira separuhnya sendiri ya. Mungkin ya ditambah lagi kira-kira kalau 1,5 hektar kita kalikan 5 berarti sekitar 2,5 hektar misalnya seperti itu Pak kira-kira. Oh baik. Jadi tidak linear ya Pak ya? Tidak linear Pak. Oke, baik. Makasih Pak Lili, makasih Pak Deputi. Ya, terima kasih. Masih ada pertanyaan dari kawan-kawan lain? Ya, ini Pak Deputi mungkin menyampaikan hal terkait bagaimana kalau mengkaitkan RDF yang ada di Cilacap ataupun nanti yang bisa direplikable ke daerah lain dengan investasi, tentunya ini sesuatu hal yang juga masuk nilai investasi ataupun tidak. Cuma memang ada beberapa hal yang ini perlu ditekankan kepada Pemda, adalah benefit yang sifatnya intangible dan juga benefit yang sifatnya tidak langsung. Satu adalah ketika membandingkan pengolahan RDF itu secara kontrol landfill atau sanitary landfill, biaya operasional yang optimal, saya contohkanlah di Cilacap itu kemarin kami meyakinkan bahwa seandainya dioperasionalkan sistem pengolahan sampah dengan kontrol landfill itu kurang lebih biayanya itu 7 miliar per tahun. Itu kalau dikelola yang optimal. Tetapi dengan adanya RDF ini, kita itu mendapatkan sistem biaya pengelolaan itu menjadi sekitar 3,9 miliar. Artinya ada di situ benefitnya adalah istilahnya apa? Pengurangan biaya ketika menggunakan kontrol landfill yang optimal. Satu lagi adalah kita memang mendapatkan benefit minimal sampah kita dihargai. Ada manfaat yang besar lagi adalah ketika manfaat sosial. Kesulitan untuk mengadakan membuka tempat TPA baru itu yang sangat susah. Hampir beberapa kasus lah di daerah itu Pak Deputi, kalau mau membuka TPA baru pasti konfliknya dengan masyarakat sekitar, tidak mau. Oleh karena itu,
kalau ini hanya dinilainya dari ukuran bisnis to bisnis, apakah investasi RDF ini menguntungkan untuk Pemda ketika berinvestasi 84 miliar, benefit yang diuntungkan harga jualnya RDF berapa? Ini tidak akan menemui titik temu. Di Cilacap saya sampaikan makanya tadi di awal, beruntung mendapatkan bantuan perhatian dari berbagai pihak, dari collaborative government ini. Tetapi kalau saya yakinkan bahwa seandainya ada Pemda yang berani menginvestasikan 84 miliar, yakinlah mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Satu adalah tidak perlu dalam waktu dekat itu mengadakan tanah yang mungkin setiap tahun itu tanah meningkat. Kalau nanti dikalkulasikan pengadaan tanah dan membuat TPA dengan kontrol level, ini biayanya jauh lebih besar. Karena RDF ini nanti memang masih ada sampah yang sedikit tersisa. Minimal itu sampah setiap hari habis dan masuk dikonsumsi oleh sebagai bahan bakar alternatif. Itu sebenarnya nilai bisnis yang tidak, nilai keuntungan manfaat yang tidak terlihat. Kalau hanya hitung-hitungannya investasi dengan harga jual RDF, yang sekarang ini memang jujur tidak memiliki nilai bisnis. Siapa yang mau gitu. Bila investasi 84 miliar, dihargai mungkin harganya 22 miliar. Tapi ada manfaat Pemda yang berikan adalah kita mendapatkan setidaknya dalam 5 tahun ini kita tidak perlu mengadakan tanah, tidak perlu mengadakan membuat TPA baru yang nilainya itu bisa puluhan miliar. Itu adalah nilai memang istilah kalau kami itu manfaat intangible dan juga manfaat sosial tidak berkonflik dengan masyarakat. Minimal baunya di wilayah situ terkurangi karena sampah cepat habis di wilayah TPA. Terus yang selanjutnya terkait tadi pertanyaan ini yang menjadi permasalahan di Cilacap ini kan untuk sistem RDF ini 21 hari pengeringannya ini Pak Deputi. Mungkin kalau BPPT mau melakukan penelitian di Cilacap, mungkin ditambahkan teknologi apa yang bisa itu mungkin hanya 1 minggu itu kering. Saya yakin untuk meningkatkan misalnya 500 ton per hari bisa. Karena ini kan kapasitas di kita ini perhitungan kenapa 120 ton itu juga memperhitungkan jumlah geomembran yang itu selama 21 hari sehingga akan kami hanya berkapasitas maksimal ya kalau dioptimalkan lagi kata Pak Lili sampai 200 ton. Tapi saya yakin kalau ini bisa dipangkas masa pengeringannya melalui geomembran menjadi 7 hari, sekarang berjalan 21 hari. Saya yakin itu bisa. Ya, terima kasih. Saya yakin mungkin kalau ada teknologi nanti BPPT meneliti di Cilacap bisa 7 hari dioptimalkan. Kita sama-sama bekerja sama, mungkin bekerja sama dengan perguruan tinggi. Kita akan temukan formulasi 7 hari untuk geomembran, kalorinya bagus terjaga di angka 3 ribuan. Nanti bisa ketika mungkin proses produksinya ditambah lagi sampai 1000 ton per hari, mungkin saya yakin tidak perlu menambah jumlah lahan yang terlalu banyak. Mungkin itu Pak Deputi, terima kasih. Terima kasih Pak Wakil. Saya kira pesan-pesannya cukup clear ya Pak Wakil ya. Kalau untuk investasi murni, dia nggak visible. Tetapi kalau kita pikirkan dampak-dampak yang akan didapatkan, seperti tadi ada intangible ya, hal-hal intangible yang bisa dapatkan oleh Pemda, itu cukup banyak. Nah, tetapi itu kan untuk Pemdanya. Tapi kalau dia ke investasi, dia kan mikirkan pengembalian uangnya. Kira-kira begitulah. Nah, dengan demikian, maka mungkin Pak Wakil saya masih perlu lagi ya, sekali 2 kali ketemu lagi lah Pak Wakil ya. Dan mungkin seperti tadi saya sampaikan, mungkin kawan-kawan Pemda akan mengganggu Bapak terus nanti. Karena Pak Menteri minggu lalu menyerahkan kepada mereka untuk datang ke Cilacap, gitu ya, Cilacap. Nah, hanya memang yang saya tahu dari rapat minggu lalu dari Pak Menko itu, sepertinya informasi yang sampai ke beliau, bukan dari saya ya, sampai ke beliau itu adalah investasinya murah, gitu kan, investasinya murah, lalu Pemda dapat untungnya 300.000 per bulan, gitu kan. Padahal tadi saya lihat dari Pak Lili, dapatnya cuma 21.000 per bulan, gitu. Maaf Pak, per ton Pak, 21.000 per ton. Per ton ya Pak, 21.000. Ya, 21.000 per ton kan begitu ya. Ton. Jadi dikalikan 1.500 ya, sekitar berapa? 20 juta ya. Oke, per ton ya Pak. Oke. Per ton Pak, bukan per bulan Pak.
Oke, baik. Oke. Nah itu, tapi dari angka-angka yang tadi kita lihat dari kontribusi Pemda dan lain-lain masih kelihatan belum ketemu sih Pak Lili, artinya untuk investasi murni ya. Itu kira-kira. Nah itu yang saya mau betul-betul minta bantuan itu di situ, karena Pak Menko itu dapat informasi bahwa investasinya murah, Pemda dapat uang, kira-kira begitu kan, tanahnya tidak luas gitu. Nah dengan demikian saya perlu betul-betul memberikan input kepada Pak Menko bahwa Pak, masalahnya begini Pak, nah masalah seperti ini, oleh karena itu maka saya butuh pertemuan seperti hari ini, biar saya dapat gambaran, biar saya kemudian bisa memberikan informasi yang tepat kepada Pak Menko bahwa satu, pertama PLN misalnya, PLN tidak investasi, PLN pokoknya beli barang jadi sesuai dengan spesifikasinya adalah spesifikasinya PLN ya, kira-kira seperti itu. Lalu kalau untuk SBI modelnya adalah kalau bisa dapat dukungan dari pemerintah pusat, dari mungkin pihak-pihak lain lagi. Kalau itu bisa didapatkan maka cost-nya akan lebih murah, kira-kira seperti itu. Baik, demikian Bapak Ibu sekalian. Saya kira saya sangat berutang untuk Bapak Ibu sekalian untuk waktu yang dihabiskan pada hari ini untuk membicarakan isu ini. Tapi tentu tiada lain, semua kan negara ini kan punya kita bersama. Ya. Artinya apapun yang kita bahas ini kan untuk kepentingan negara kita bersama, lalu juga untuk peluang-peluang investasi, dan juga untuk penyelesaian masalah sampah di kota-kota kita yang masih merupakan satu masalah serius yang belum bisa diselesaikan. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian tidak bosan-bosan kalau saya undang lagi untuk klarifikasi lebih lanjut. Terima kasih banyak, sampai kita ketemu lagi pada pertemuan berikutnya. Pak Wakil, terima kasih banyak. Pak Dirut, SBI, terima kasih banyak. Ibu Cita dan kawan-kawan dari Indonesia Power, terima kasih banyak Pak Didi. Sampai kita ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.